Di Akademi Penyihir Penyerang, semua orang sepakat pada satu hal, tidak ada tempat untuk penyembuh di sini. Tapi MC kita berpikir berbeda. Will adalah penyembuh terbaik yang ada. Namun, dia tetap mendaftar di akademi ini. Semua orang berharap dia akan gagal total. Seorang guru bahkan memutuskan untuk membuktikannya dengan mengadakan pertarungan tiruan. Begitu pertarungan dimulai. Sang guru menggunakan sihir tanah untuk menjebak Will, tapi Will dengan mudah menghindari setiap serangan, meningkatkan kecepatannya dengan sihir penyembuh. Sang guru hampir saja menangkapnya dalam jebakan tanah. Tapi Will menghindar lagi, lalu dia mengambil inisiatif menyerang. Dia mendekat dan menyerang dengan belatinya. Tentu saja, serangan itu tidak berhasil. Sang guru menyelimuti dirinya dengan zirah tanah yang tak tertembus, yakin bahwa penyembuh lemah tanpa sihir penyerang tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi Will tahu cara mengatasinya. Di dunia ini, sebagian besar penyihir membatasi kekuatan mereka karena tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan penuh. Mendorong melewati batas itu akan menyebabkan tubuh hancur. Tapi jika Will melepaskan pembatas itu, dia bisa mengeluarkan kekuatan dahsyat dengan mengorbankan kehancuran tubuhnya sendiri. Dan itu sama sekali tidak masalah baginya, dia kan penyembuh. Will menyerbu maju dengan tinju yang terisi penuh. Lengannya hancur saat dia menghantam langsung menembus zirah tanah sang guru. Sang guru bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia langsung pingsan. Jadi, mengapa seorang penyembuh ada di akademi ini? Karena terakhir kali, semua orang tidak berguna dan Will mati karenanya. Inilah yang terjadi saat itu. Kamu pasti berpikir bahwa menjadi baik dalam pekerjaan akan memberimu rasa hormat yang pantas dari atasanmu, kan? Ya, itu tidak berlaku untuk anak kita ini. Dia benar-benar ditusuk oleh atasannya karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Will adalah pemuda biasa dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sebuah kekuatan unik yang hanya dia miliki di seluruh dunia. Dia benar-benar bisa menyembuhkan bahkan luka paling mengerikan sekalipun. Seperti permainan anak-anak. Kehilangan lengan? Bukan masalah besar. Bro bisa menumbuhkannya kembali dari tunggul dalam hitungan detik. Saat ini, dia bertugas bersama prajurit terakhir yang tersisa di garis depan, yang sedang bertarung melawan pasukan iblis. Dipimpin oleh Raja Iblis, pasukan yang bertanggung jawab merusak kerajaan Grand Bald. Para prajurit bertarung mati-matian. Berusaha sekuat tenaga untuk mengusir pasukan iblis yang sudah menghancurkan seluruh dunia. Adapun anak kita, dia tidak punya pengalaman bertarung, jadi dia ditugaskan untuk menyembuhkan yang terluka, pada dasarnya menarik mereka kembali dari ambang kematian. Tapi jujur saja, para manusia fana ini tidak punya peluang melawan makhluk menakutkan yang muncul dari kedalaman neraka itu sendiri. Itulah mengapa para prajurit terus kembali dengan anggota tubuh yang hilang. Dan anak kita terus menyembuhkan mereka dengan rajin. Namun, pada akhirnya para prajurit lelah bertarung berulang kali, hanya untuk terluka lagi. Mereka telah menerima kenyataan pahit mereka. Mereka sudah tamat. Mereka lebih baik mati di medan perang dan mengakhiri semua omong kosong ini. Itulah alasan mengapa anak kita ditusuk oleh kaptennya. Sang kapten percaya bahwa Will tidak mengerti rasa sakit dan kengerian yang dialami para prajurit setiap kali. Mereka dipaksa kembali ke medan perang. Akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster raksasa mulai merusak sisa-sisa kerajaan. Will menyaksikan tanpa daya. Saat semua orang mati di depan matanya, menyaksikan rumahnya hancur, menatap naga raksasa itu. Dia akhirnya menyadari kengerian yang dialami para prajurit itu. Pada saat itulah, kekuatan terbesarnya menjadi penyesalan terbesarnya. Seandainya saja dia punya kemampuan untuk bertarung di medan perang. Dia bisa memastikan kelangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan keinginan membara untuk mempertahankan kerajaannya dengan kedua tangannya sendiri, Bro mengambil kerikil sungguhan dari tanah. Dan mulai menyerbu naga itu. Tentu saja, usahanya yang konyol untuk melawan naga perkasa hanya dengan batu berakhir dengan kematiannya. Namun, seperti yang bisa ditebak, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu, tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terhebat di dunia, sebuah gelar yang kemudian dia sesali. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya, dia memutuskan untuk mendaftar di akademi yang berspesialisasi dalam sihir penyerang. Daripada penyembuhan. Dan pilihan pertamanya untuk institusi itu adalah Akademi Quartz, sekolah yang didedikasikan khusus untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni menggunakan sihir penyerang tidak bisa hidup berdampingan,
memaksa para penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun, Will memutuskan untuk melanggar aturan tak tertulis ini. Dan mencapai apa yang gagal dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Dia berencana menggunakan pengetahuannya di masa lalu dalam upaya untuk mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak hanya tahu cara menyembuhkan, tapi juga tahu cara bertarung sendiri. Untuk memulainya, dia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi yang ditawarkan dunia ini, yaitu Akademi Squares. Diyakini bahwa akademi ini dapat membina bakat muda menjadi penyihir pengguna sihir penyerang kelas 1. Belum lagi, penyihir tempur paling berbakat di kehidupan masa lalu Will juga merupakan lulusan akademi ini. Namun, ada masalah. Will adalah penyihir penyembuh. Jadi, masuk ke Squares tidak akan mudah. Biasanya, para bangsawan menghabiskan banyak uang untuk mendaftarkan keturunan mereka yang kurang cerdas di akademi ini. Tapi anak kita saat ini bangkrut. Bahkan jika dia mulai mencari nafkah menggunakan keterampilan penyembuhannya, dia tidak akan bisa menabung cukup sebelum batas waktu pendaftaran tiba. Saat dia merenungkan kesulitannya, adiknya masuk ke kamar. Melihat adiknya hidup menyebabkan matanya berkaca-kaca. Menyadari reaksinya, adiknya berasumsi perutnya pasti sakit sampai dia menangis seperti itu. Dia dengan cepat menyeka air mata dan berbohong, mengklaim ada sesuatu yang mengiritasi matanya. Namun, di dalam hati, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan melihat adiknya hidup. Dia bersumpah untuk melindunginya kali ini dari bencana yang merenggut nyawanya sebelumnya. Dan bukan hanya dia akan memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba, pikirannya memunculkan sebuah ide. Dia sepertinya sudah menemukan langkah selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan, berikut sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Itu adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir yang berada di kerajaan. Bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan kurikulum untuk semua pendidikan sihir. Saat ini, Ketua Federasi juga merupakan Kepala Sekolah Akademi Squares. Tapi entah mengapa, Ketua telah sepenuhnya berhenti memperhatikan Federasi. Tak lama kemudian, alasannya menjadi jelas, itu karena cucunya yang sakit, Mari. Ngomong-ngomong, kakek penyayang ini bernama Arnold Goldgrant. Ketua Federasi Akademi Sihir dan Kepala Sekolah Akademi Squares itu berjanji pada cucunya bahwa ia akan menemukan penyihir penyembuh yang cakap untuk membebaskannya dari penderitaan. Namun, di kehidupan Will sebelumnya, cucu perempuan sang ketua meninggal dunia. Karena sang ketua gagal menemukan penyihir yang cakap tepat waktu, itulah mengapa Will menyelinap masuk ke kamar cucu perempuan sang ketua. Untungnya, Will bahkan tidak perlu memperkenalkan diri kepada sang ketua yang sudah ada di sana. Kakek itu sudah tahu tentang siswa beasiswa dari Higlik. Lagi pula, Will adalah terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasa yang ia miliki dalam sihir penyembuhan. Itulah mengapa sang ketua merasa tidak pantas bagi seseorang sekaliber Will untuk menyelinap seperti pencuri. Dalam hati, Will mengakui bahwa kakek itu benar. Mungkin jika bukan karena pengalaman kehidupan masa lalunya, ia tidak akan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi lagi pula, formalitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka dapatkan saat ini. Ia harus segera masuk karena hanya dialah yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, kakek itu tahu bahwa tidak ada yang datang tanpa harga. Dan ia ingin pemuda ini menjelaskan niatnya. Will bersikeras bahwa waktu sangat penting. Perawatannya lebih diutamakan daripada negosiasi. Akhirnya, kakek itu memberikan izin yang Will butuhkan. Ia duduk di samping tempat tidur, siap menyembuhkan penyakitnya, tetapi tatapan tajam kakek itu menarik perhatiannya. Menatap tajam ke dalam jiwa Will, sang ketua seolah menyiarkan bahwa satu langkah salah saja, Will akan tamat. Jadi, Will menarik napas dalam-dalam, siap untuk tidak membuat kesalahan, dan memulai sihir penyembuhannya. Saat ia mengeluarkan sihir penyembuhan ini, ia menyadari bahwa cadangan mananya telah menyusut dibandingkan kehidupan masa lalunya. Namun, yang lebih penting adalah eksekusi sempurna dari formula sihir penyembuhan itu. Yang syukurlah ia ingat dengan sangat jelas. Setelah beberapa saat, cucu perempuan itu akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang ia sadari adalah Pangeran Menawan yang menyelamatkannya dari situasi hidup atau mati. Ia jadi sangat malu dan berguling ke sisi lain karena canggung. Sementara itu, kakek masih tidak percaya bahwa cucunya benar-benar kembali dari keadaan koma. Gadis itu mengonfirmasi kepulangannya.
Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa sebaik ini selama bertahun-tahun. Mata kakek penyayang itu berkaca-kaca karena air mata kebahagiaan. Kekhawatiran yang telah membebani dirinya begitu lama akhirnya terangkat, dan itu semua berkat Will. Tak lama kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, kakek itu bersedia mengabulkan permintaan apapun yang Will miliki. Will meyakinkannya bahwa ia tidak akan meminta hal yang tidak masuk akal. Permintaannya masih dalam batas kekuasaan sang ketua. Pada titik ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang setara dengan Will dalam hal sihir penyembuhan. Ia berada di puncak, tidak ada lagi ruang untuk berkembang. Itulah mengapa ia ingin menjelajahi set keterampilan yang berbeda. Ia ingin mendaftar di Akademi Squares. Tentu saja, kakek itu menganggap ini tidak masuk akal bagi seseorang untuk meninggalkan bakat alaminya untuk menjelajahi sesuatu yang sama sekali asing, kedengarannya aneh. Namun, karena kakek itu sudah membuat janjinya, ia akan menepatinya. Ia berjabat tangan dengan pemuda itu, berjanji untuk memenuhi bagian dari kesepakatan mereka. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang tampaknya toksik sedang meninjau profil pendaftaran Will. Ia menganggap tindakan sang ketua cukup berani, mendaftarkan penyihir penyembuh yang tidak memiliki keterampilan menyerang sama sekali ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan tiba. Dan para siswa baru berkumpul di aula pertemuan akademi. Di atas podium, sang ketua ada di sana untuk mempromosikan dan memuji institusinya. Akademi Squares adalah sekolah berasrama penuh yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulum uniknya sendiri. Kampusnya yang luas menampung berbagai tempat latihan. Dan semuanya menjadi lebih baik dengan fasilitas penelitian canggih. Serta perpustakaan besar yang membuatnya semakin menonjol. Lulusan-lulusan berpengaruh aktif bahkan di luar akademi, memungkinkan untuk menerima berbagai bentuk dukungan dari kerajaan. Jika harus disimpulkan, tidak ada institusi lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir ofensif. Jangan lupakan bahwa Will hanyalah seorang penyembuh biasa yang mendaftar di akademi ini, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang. Jadi, sudah jelas bahwa jalannya ke depan akan penuh duri. Namun, Will siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Selama ia bisa menjadi penyihir ofensif yang ia inginkan. Namun, kenyataan seringkali jauh dari harapan. Kelas pertama setelah upacara penerimaan pun dimulai. Dan Will terlihat berkeringat dingin. Ia seharusnya mengenai target dengan mantra sihir api. Entah bagaimana, ia berhasil mengaktifkan mantra api, tetapi mantra itu langsung padam begitu muncul. Dan ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Lebih parahnya lagi, gurunya adalah sampah yang mencoba menindas Will dengan memanfaatkan kelemahannya. Will hanya bisa mengikuti kelas jika ia berhasil mengenai boneka target. Sampai ia berhasil mencapai ini, ia dipaksa untuk melanjutkan latihannya di tempat latihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya menunjukkan cara-caranya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa mempelajarinya dengan benar. Tapi lagi pula, sudah jelas sejak awal bahwa guru ini sangat membenci Will. Baginya, membuang waktu mengajar seorang penyembuh bukanlah investasi terbaik. Will memohon agar setidaknya ia diizinkan mengakses perpustakaan. Agar ia bisa belajar sesuatu dari teori. Sekali lagi, bajingan itu mempermalukan Will karena hanya seorang penyembuh, mengklaim. Mereka tidak memiliki literatur yang bisa digunakan oleh jenisnya. Memanfaatkan situasi, seorang bajingan berambut pirang menyerang penyembuh itu dengan serangan sihir licik, memaksa Will jatuh tersungkur ke tanah. Pria malang itu bahkan tidak menyangka serangan mendadak itu. Namun, si pengganggu berpikir itu hanya alasan lebih untuk memanfaatkan penyembuh itu karena begitu lemah. Ia membanggakan status peringkat ofensif akademi. Jadi penyembuh lembek seperti Will bisanya karena berani mendaftar. Ini pertama kalinya aku melihat seorang guru bersekongkol dengan siswa pengganggu untuk mengeroyok Will. Seolah dia adalah sampah terendah di mata mereka malam itu. Anak kita terlihat kelelahan di bangku. Usahanya mempelajari sihir ofensif sejauh ini berakhir sia-sia. Dia tahu ini akan sangat sulit, hanya karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan sihir ofensif. Keduanya menarik jenis sumber energi mereka sendiri. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata pamungkas seorang penyihir yang diaktifkan melalui formula. Mana juga bergerak sesuai kehendak penggunanya.
Menggunakan mana itu untuk ledakan atau daya tembak akan memberimu sihir ofensif. Para penyembuh, di sisi lain, memiliki mana yang tenang. Tapi disinilah Akademi Quartz berperan, mereka adalah yang terbaik dalam melatih penyihir ofensif. Jadi, pasti ada cara baginya untuk memurnikan mana dinamis. Will sangat yakin dia bisa memanipulasi mananya sedemikian rupa sehingga bisa mengubah mana statis menjadi mana dinamis. Ini adalah hambatan terbesar dalam jalannya. Dia bahkan tidak bisa menghadiri kelas sekarang. Karena guru menyebalkan itu tidak mengizinkannya. Will menolak menyerah, berharap bertemu dengan satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena dia, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akan sepadan dengan penderitaannya. Sayangnya, dia tidak bisa terus membabi buta. Jadi, dia memikirkan cara lain. Tapi tiba-tiba, suara familiar menegurnya karena pulang larut malam. Ketika Will melihat penampilan memukau orang ini, dia melihat Veronica, seorang prajurit yang sangat andal yang bertarung bersamanya. Dia adalah salah satu penyihir ofensif kelas tertinggi yang pernah dia kenal. Dan pada akhirnya, dia harus berduka atas kehilangannya dalam perang tragis. Untungnya, dia hidup di garis waktu yang mundur ini. Tapi sebelum mereka sempat bicara, wanita ini menghunus pedang yang sama yang bisa memotong apapun menjadi dua. Gadis ini terlihat seperti Gojo versi perempuan. Dengan kemampuan Sukuna. Fakta bahwa dia mengarahkan pedangnya padanya tidak menyenangkan sama sekali. Tapi ternyata, dia sedang memburu seorang siswa mencurigakan di sekitar kampus. Membuatnya bertanya-tanya apakah Will adalah siswa bermasalah yang sama. Anak kita dengan cepat menjelaskan bahwa dia sama sekali bukan orang itu. Karena jika dia sampai menyerangnya, dia akan butuh regresi sekali lagi dari Trakun. Dia mempercayainya, membuat Will merasa tenang. Dan dia bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena dia memanggil guru dengan begitu santai, membuatnya malu dan terkejut. Dia tahu wanita itu lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak setua itu. Ternyata dia sebenarnya seorang jenius yang melompati kelas. Dan langsung dipromosikan menjadi profesor, yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat bakat tingkat dewanya. Inilah kesempatan yang Will tunggu-tunggu, bintang jatuh yang bisa membantunya mempelajari sihir ofensif. Akhirnya, Will menyatakan minatnya untuk mengambil kelas Veronica, tahu bahwa dia adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dia menanyakan prosedur pendaftaran. Tapi dia langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia belum memulai kelas apapun karena dia adalah guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari berbagai kelas. Dia tidak tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja di sini. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah sebagai asisten instruktur untuk menangani pertanyaan tertentu. Rencananya adalah menggunakan pikiran mudanya untuk terhubung dengan siswa yang lebih dekat usianya, yang akan menjadikannya dukungan besar bagi mereka. Namun, yang mengganggunya adalah bagaimana tidak ada yang berani mendekatinya untuk konsultasi apapun. Yah, anak kita bisa menebak kenapa. Itu karena wanita ini mengeluarkan senjata pembunuhnya pada ketidaknyamanan sekecil apapun. Dari sudut pandangnya, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak perlu mengambil kelasnya. Dan bisa saja menggunakannya untuk mengajarinya secara pribadi. Jadi, dia menanyainya, tahu bahwa itu adalah tugasnya untuk menjawab. Dengan belak-belakan, pria ini bertanya bagaimana dia harus mendekati. Mempelajari sihir ofensif sebagai penyembuh. Dari kata-katanya, Veronica langsung menyadari bahwa dia bukan siswa biasa, setelah merasakan komposisi aliran mananya yang aneh. Dia sekarang ingat bahwa pria ini adalah mahasiswa baru yang terkenal yang bergabung dengan Akademi Quartz. Sepanjang tahun-tahunnya, dia bahkan mengakui tidak pernah melihat penyembuh biasa mencoba mempelajari sihir ofensif. Hal baik di Quartz adalah Akademi menawarkan metode untuk mengembangkan sesuatu yang disebut mana dinamis. Ini adalah fondasi yang diyakini anak kita akan menjadi awal yang sempurna baginya. Dan ketika Veronica mengkonfirmasi keberadaannya, Will menjadi sangat bersemangat, berpikir ada kesempatan. Satu masalah kecil, wanita ini langsung memberitahunya bahwa si bodoh itu tidak akan bisa mempelajari sihir ofensif, bahkan dengan metode itu. Wahyu ini benar-benar mengejutkan anak kita. Terutama ketika Veronica menjelaskan bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahkan jika dia mengembangkan mana dinamis dari awal, sebagian besar akan berubah dan larut menjadi mana statis. Bagaimanapun, jika dia mencoba mengembangkan mana dinamis menggunakan metode lain,
Pencampuran dua kualitas mana akan membuatnya mustahil menggunakan sihir ofensif jenis apapun. Kenyataan terlihat suram. Dia pindah akademi hanya untuk menyadari bahwa secara harfiah tidak ada cara bagi penyembuh biasa untuk mempelajari sihir ofensif. Will mulai menyesal tidak menerima manual instruksi ketika Trakun meregresinya. Ya, dia tidak ingin menyerah, bahkan jika itu berarti menjadi Einstein di generasinya untuk menciptakan metode baru. Setelah berterima kasih kepada asisten profesor, dia hendak pergi ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya. Untuk menyelesaikan penjelasannya, dia melanjutkan dari sebelumnya, menyatakan bahwa meskipun benar bahwa penyembuh tidak bisa menggunakan sihir ofensif, ada satu pengecualian yang bisa memungkinkan penyembuh menjadi penyihir ofensif. Gadis itu membuatnya sangat bingung. Karena bahkan anak kita tidak bisa memahami logika itu. Veronica menunjukkan maksudnya dengan mengungkapkan pedang besi ukiran khusus miliknya, senjata yang bisa menebas dan mengalahkan musuh. Dia kemudian berbicara tentang bangku di sebelah mereka yang terbuat dari kayu, yang bisa digunakan dengan duduk di atasnya. Dengan kata lain, profesor yang polos ini mengatakan bahwa air itu basah dan lantai terbuat dari lantai. Tapi inilah intinya. Dia mengangkat bangku dan menjelaskan bahwa bahkan jika dia menggunakannya untuk memukuli seseorang habis-habisan, itu tetap akan menjadi senjata. Lucunya, Will mulai bertanya-tanya bagaimana Muscle Mommy ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan kurusnya. Bagaimanapun, pendekatan Veronica adalah bahwa meskipun sesuatu dibuat untuk tujuan yang berbeda, seseorang bisa menggunakannya sesuka mereka. Untuk mempersonalisasi maksudnya, dia mendemonstrasikan melalui tangannya dan kemudian menepuk wajah Will, menyebabkan pria itu tersipu. Ini adalah impian kebanyakan pria. Sampai akhirnya dia menjentik wajah Will dengan keras, menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan barusan. Dia memang memukulnya terlalu keras. Tapi bagaimanapun, intinya tetap sama, hal yang sama tapi penggunaan yang berbeda. Mata Will akhirnya terbuka. Dia mulai bertanya-tanya. Apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sebagai serangan? Selama ini dia bahkan tidak pernah memikirkan ide itu. Alasan utamanya. Kedua faksi penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang terletak pada bentuk mana mereka sendiri. Tapi di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia berpikir bahwa anak ini sudah mengambil langkah besar dengan mendaftar ke Akademi Sihir Ofensif. Dan bahkan mana miliknya menandakan bahwa dia bukan murni seorang penyembuh. Ini adalah pengamatan yang bahkan Will sendiri tidak menyadarinya, membuatnya bertanya-tanya. Apakah ini salah satu kemampuan yang diberikan kepadanya oleh Trakun? Menodongkan pedangnya ke leher Will, dia memerintahkannya untuk menyadari dan menyulut gairah agresif di dalam jiwanya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi tak terhentikan dan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Keesokan harinya tiba, dengan Will merenungkan percakapan gurunya kemarin. Dia menggunakan banyak contoh berbeda untuk menjelaskan maksudnya. Dan yang benar-benar membuatnya terkejut adalah mengapa. Dia tampaknya tidak memiliki keberatan apapun terhadap penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa membuat teori yang masuk akal secara spontan. Will mulai berpikir bahwa dia sendiri menggunakan metode yang sama. Tapi alur pikirannya terganggu oleh seorang instruktur yang dengan kasar memanggilnya penyembuh. Kelas hari ini sebenarnya istimewa. Karena akan ada banyak pertarungan satu lawan satu. Dia bisa berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir ofensif atau tidak, itu masalahnya sendiri. Guru brengsek itu juga sudah menyelesaikan pasangan pertarungannya. Dan tanpa keraguan sedikit pun, pria ini memasangkan Will melawan Ulpis. Si brengsek pirang dari hari sebelumnya. Will tidak menantikan pertandingan melawan Ulpis ini karena anak itu berasal dari akademi bangsawan terkenal dan memiliki semua dukungan. Dia adalah anak manja yang kaya raya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya adalah penyihir ofensif yang kuat. Ulpis sudah menganggap kemenangan di tangannya dan meremehkan Will. Bertanya-tanya apakah Will akan lari kembali ke ibunya setelah dihancurkan. Will berusaha sekuat tenaga untuk mencoba. Dan tidak terpancing emosi oleh si bodoh ini. Meskipun dia dari masa depan dan tahu dia melawan seorang anak, itu masih membuatnya kesal. Hal baiknya adalah Will ingin menguji teori Veronica dalam tindakan. Jadi dia tertarik pada pertarungan itu. Dia meminta perhatian profesor dan menolak untuk menyerah. Sebaliknya, Will punya proposal, membagikan
bagaimana dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk sihir ofensif, yang akan membuang-buang waktu untuk pertarungan ini. Jadi ini meningkatkan taruhannya dan langsung menyatakan bahwa dia akan keluar dari Akademi Quartz. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, Profesor sangat senang mendengar kata-kata itu. Tapi sisi lainnya adalah jika Will menang, dia akan diizinkan untuk mengikuti kelas reguler. Ini adalah proposal yang menghina. Tapi Ulpi sangat sombong sehingga dia tertawa terbahak-bahak menyatakan betapa konyolnya ide kemenangan itu. Dia bahkan berpikir Will sedang sangat berhayal di dunia hayalannya tanpa peluang untuk menang. Instruktur sudah muak dengan mereka. Dan menerima proposal itu, menginstruksikan kedua kontestan untuk mengambil posisi. Dia memberi isyarat dimulainya pertandingan, yang dimulai dengan Ulpis dengan tenang mengaktifkan sihir ofensif. Dia memanifestasikan sekelompok belati yang memancarkan cahaya. Ini adalah spesialisasinya yang disebut sihir penciptaan pisau. Pada dasarnya, dia adalah Gilgamesh versi Walmart. Dengan belati-belati mungil sebagai senjata. Menembakkan semua belati itu ke arah Will, dia berteriak bahwa tidak mungkin penyembuh payah bisa membela diri. Tapi Will di sini melakukan pose Buddha dan semacamnya, siap mengaktifkan ekspansi domainnya. Saat dia mengaktifkan tekniknya, dia mampu menyamai kecepatan belati-belati itu. Dan dengan tepat menghindari semuanya. Ini adalah teknik yang disebut manipulasi kehidupan, sesuatu yang Will gunakan untuk memanipulasi esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka hingga batas maksimal. Tapi bukan itu saja. Dia juga bisa menggunakannya sebagai serangan dari pendekatan yang sama ini. Ulpis panik dan menyebutnya keberuntungan yang payah. Tapi Will, yang sedang aura farming, dalam pose yang sama, dia menangkap belati Gilgamesh versi Walmart. Sebelum menebas semua yang lain dengan gaya Shiro Emiya. Senjata-senjata itu goyah dan belum menimbulkan kerusakan sama sekali sejauh ini. Tapi Will baru saja memulai. Dan dengan satu belati, dia bermaksud mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang penyembuh menggunakan serangan ofensif tidak masuk akal di otak mereka. Pada kenyataannya, Will telah menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan. Aku bahkan tidak pernah menggunakan sihir ofensif. Ulpis terdesak dan mencerca bagaimana dia menahan diri sepanjang waktu. Rupanya, dia bisa meningkatkan jumlah pisau yang dimilikinya. Seolah itu akan membuat perbedaan. Dia menghujani proyektil emas ke arah penyembuh itu dengan marah, tapi Will dengan santai mulai menebas setiap belati. Pada akhir pertahanannya, semuanya hancur berkeping-keping di tanah. Ulpis masih berpikir dia jagoan. Jadi dia memperbesar ukuran belati kecilnya. Dan sial, sudut itu terlihat agak mencurigakan jika kau bertanya padaku. Bagaimanapun, Will mengerti bahwa melawan Ulpis itu menyebalkan karena bakat dan pemahamannya tentang sihir. Untuk meningkatkan kompleksitas dan daya tembak, Ulpis memaksa belatinya berputar, pada dasarnya melemparkan rudal ke arah Will. Dia meminjam teknik panah api tungku, Sakuna, hanya agar Will juga memblokir serangan itu. Ulpis tidak bisa lagi mencuri teknik dari acara lain. Dan hanya mengaum karena frustrasi. Sementara itu, Will berpikir dia harus secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Proyektil ganas itu dibelokkan dengan mudah. Sangat mengejutkan Ulpis. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Will berteleportasi di belakangnya menggunakan transmisi instan Goku, berjanji akan menyembuhkannya setelah ini. Lalu dia langsung menyerang untuk membunuh, hanya agar instruktur ikut campur dan melemparkan dinding tanah raksasa di antara keduanya. Instruktur percaya pertandingan sudah berakhir. Dan menyuruh keduanya menyingkir untuk pasangan berikutnya. Kekalahan itu benar-benar merendahkan hati bangsawan sombong itu. Tapi Will hanya senang dia bisa mengikuti kelas reguler mulai sekarang, sangat membuat frustrasi instruktur payah ini. Setelah selesai di sini, dia melesat pergi merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, dia telah menciptakan versi sihir ofensifnya sendiri. Dan itu cukup kuat untuk mengalahkan penyihir hebat. Semua itu berkat bimbingan Veronica. Adapun si brengsek pecundang itu, dia dibantu oleh instruktur. Ulpis meminta kepada gurunya agar tidak memberitahu ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya adalah pembenci Reddit D1 yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan berikutnya, kita menemukan Will di kelas. Ia bisa mengikuti kelas di sini. Dan menyempurnakan pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur masuk ruangan dan melirik Will sebelum memulai kelas. Sejauh ini, kelas-kelasnya masih dasar.
Satu guru wali kelas pada dasarnya menangani semua pelajaran. Will paling tertarik dengan kelas pembuatan alat sihir, mengingat konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah tentang pembuatan bom es. Instruktur akan membagikan bahan-bahan agar para siswa merakit dan memprosesnya. Will teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah benar-benar membuat senjata, hanya item pemulihan. Namun di Akademi Ofensif, ia diharapkan untuk membuat senjata untuk pertempuran. Mana yang digunakan untuk tujuan ini jelas adalah mana dinamis. Tapi dalam hal penciptaan, sifat mana tidak terlalu penting sama sekali. Itulah mengapa Will tidak akan kesulitan, bahkan dengan kelebihan mana statisnya. Dan ketika ia melihat bahan-bahannya, ia menemukan fragmen golem es dan bubuk dahan api. Mengikuti instruksi, ia mencampur fragmen tersebut. Namun tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melemparkan fragmen es itu melalui penguatan tubuh, menyebabkan fragmen kecil itu meledak dan meninggalkan paku-paku es. Anak kita cukup terkesan, tapi aksinya ini sangat tidak menghormati kelasnya. Instruktur memarahinya. Dan langsung mengatakan akan mengurangi nilai Will. Para pengganggu lainnya tertawa, terutama Olpus. Yang menandakan bahwa ia bersekongkol dengan guru. Kelas Will berikutnya sudah dekat, tentang makhluk sihir. Ia mendapatkan salamander yang lucu. Saat instruktur menekankan agar siswa tingkat rendah mendengarkan baik-baik. Anak kita sedikit tidak nyaman dengan jarak yang dekat dengan makhluk sihir. Mesin pembunuh kecil ini menyemburkan meriam api, menyebabkan Will menghindar. Kenyataannya, itu hanya sesuatu yang dibayangkan anak kita dalam benaknya, bahkan menarik perhatian instruktur yang mengambil pot kesayangannya. Keadaan tidak terlihat baik. Dan Will mulai benar-benar memahami apa yang terjadi. Instruktur mengizinkannya mengikuti kelas. Tapi sebenarnya menyiksanya di setiap kelas. Ini berarti ia tidak akan bisa belajar. Jadi ia harus melakukan sesuatu tentang situasinya lagi. Mengawasinya dari jauh adalah seorang siswa yang aneh. Yang tampaknya memahami standar ganda yang terjadi di sini. Perundungan terus berlanjut tanpa henti. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para siswa, tapi juga pertanyaan-pertanyaan konyol di luar silabus dari para instruktur. Nilainya hancur lebur, dan bahkan setelah kelas, ia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Ketika ia mencoba menghadapi pengawas mengenai masalah itu, pengawas malah menghukumnya lebih jauh dengan mencabut hak makan malamnya. Dia benar-benar dihancurkan dari segala arah. Ia ambruk di kamarnya, menyadari bahwa akademi ini penuh dengan pembenci. Tepat ketika ia membuat satu langkah positif, ia sekarang harus menghadapi segudang tantangan untuk diatasi lagi. Will memahami bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat membantunya. Dan tidak ingin membiarkan para pengganggu ini mengganggunya. Hal terbaik adalah ia melawan salah satu dari mereka dan benar-benar memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, ia memiliki bukti mutlak bahwa ia bisa menjadi penyihir penyerang yang selalu ia impikan. Berfokus pada hal positif, Will teringat telah mendapatkan buku pelajarannya. Sehingga ia sekarang bisa meninjau pekerjaan rumah dan belajar dengan benar. Hari berikutnya tiba, dan yang mengejutkannya, tidak ada guru atau siapapun di sekitar. Instruktur biasanya tiba pada jam ini. Tapi hanya ada satu siswa di dekatnya. Sepertinya berita perubahan jadwal mendadak tidak diumumkan kepada siswa tertentu. Merasa kesal, Will bangkit untuk memulai percakapan dengan gadis itu. Ia menghampirinya, mengejutkannya dengan kedekatannya. Anak kita hanya ingin tahu apakah kelas-kelas berubah dalam semalam. Dan itu pasti ada hubungannya dengan itu. Instruktur membenci siswa tertentu. Dan dia juga ada dalam daftar itu, jadi mereka berdua sama-sama, habis. Dia pikir ide bagus bagi dua penyendiri yang dirundung untuk akur. Dan Will bisa merasakan ketakutannya, jadi ia mengulurkan tangan dengan gembira, menawarkan diri untuk menjadi temannya. Gadis itu tertegun. Dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang mutlak padanya. Dia diperkenalkan sebagai Erika Glenn, teman pertama yang Will dapatkan di akademi baru itu. Dia pikir itu sangat normal baginya untuk tidak memiliki siapapun di sisinya, mengingat ia bergabung kelas terlambat dan ia adalah seorang penyembuh. Erika menyoroti bahwa orang-orang selalu membicarakan betapa lemahnya para penyembuh, membuat Will terkejut. Dia sendiri bukanlah orang yang suka menyombongkan teman. Meskipun dia adalah penyihir ofensif, melihat kepribadiannya, Will memahami bahwa diskriminasi sengit terhadap penyembuh tampaknya menjadi budaya akademis Quartz.
Memang benar bahwa penyihir ofensif bertarung di garis depan. Jadi mereka punya alasan kuat untuk membenci penyembuh yang tetap di belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will mendapati dirinya dikenal sebagai penyembuh terkenal bagi kerajaan. Ia memiliki kredibilitas saat itu. Namun di Akademi Serangan ini, segalanya berbeda. Will akan ditelan oleh diskriminasi Akademi jika ia tidak melawannya. Erika menanyakan niatnya datang ke Akademi Ofensif. Menyusun pikirannya, Will menjawab bahwa ia menolak menerima kenyataannya sebagai penyembuh sejak lahir. Dan berniat bergabung di garis depan. Alasannya mengguncangnya, tapi Will menjelaskan bahwa ia punya alasan pribadi yang mendukungnya. Adapun niat Erika, rupanya ia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Dengan tidak adanya putra yang lahir di keluarganya, orang tua mengira garis keturunan mereka akan berakhir. Mengambil alih masalah ini, ia berpikir menjadi penyihir penyerang yang kuat bisa membantunya menjadi kepala keluarga hanya berdasarkan status. Itu adalah tujuan yang bisa dimengerti di mata Will. Tapi masalah Erika adalah ia tidak memiliki sedikit pun bakat sihir. Ia juga tidak punya teman dan dirundung di kelas juga. Untungnya, ia senang telah mendapatkan teman pada anak kita, memanggilnya seorang yang kurang berprestasi yang akan menghiburnya bahkan ketika nilainya rendah. Dia benar-benar dihancurkan di mana-mana. Tapi dia hanya bercanda saja. Will mengingatkannya bahwa ekspektasi Erika akan segera terpenuhi. Tanpa banyak penjelasan lain, Will membawanya ke ruang kelas yang berbeda. Tempat kelas sebenarnya diadakan. Keduanya menemukan jalan ke kelas yang sebenarnya, hanya untuk sang instruktur yang sudah bisa ditebak menganggap mereka terlambat. Will meminta maaf karena tidak tahu tentang jadwal perubahan kelas yang mendadak. Tapi si brengsek ini sangat kaku. Dan tidak memaafkan mereka. Untuk menghukum Will, dia memutuskan untuk melontarkan pertanyaan lain. Ini kabar buruk, Erika sudah tahu kalau Will belum mengikuti sebagian besar kelas sebelumnya. Yang berarti dia tidak akan tahu apa-apa. Melihat papan tulis, Will menganalisis masalah itu di kepalanya, sementara gurunya menekankan bahwa poin akan dikurangi jika dia gagal memberikan jawaban yang benar. Ulpi semakin mengejek Will, mengetahui bahwa dia diambang kegagalan. Tapi Will tenggelam dalam konsentrasi. Jadi dia mengambil kapur dan mulai menulis dengan intens. Setiap kata menarik perhatian kelas. Bahkan Ulpis mengira ini hanya upaya pamer. Sebenarnya, Will menemukan konfigurasi yang benar, menerangi lingkaran sihir di papan tulis. Dia membuat semua orang terpukau. Membungkam seluruh ruangan, termasuk instruktur brengseknya. Sang guru terpaksa mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar. Membuat Ulpis dan bahkan Erika terkejut. Tidak mungkin anak baru itu berhasil memecahkan jawabannya, bahkan setelah melewatkan semua kelasnya. Tepat setelah kelas yang menyebalkan itu, Erika langsung ingin tahu bagaimana dia berhasil memecahkan pertanyaan itu. Will menjelaskan bahwa itu sebenarnya cukup mudah dipecahkan. Karena dia mempelajarinya dari buku teks. Dia sudah membaca buku teks itu. Jadi dia tahu apa yang harus diharapkan. Yang paling mengejutkannya adalah pria ini melahap seluruh buku dalam satu malam saja. Will baru membacanya untuk pertama kali. Dan akhirnya membaca buku itu dengan sangat cepat, menyebutnya sebagai salah satu buku terbaik tentang sihir ofensif. Ada aplikasi fundamental dan lanjutan yang disebutkan, semuanya dibahas dengan detail yang intens. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri. Tapi tanpa memiliki pemahaman sihir tertentu, membaca teks itu adalah pekerjaan yang membosankan. Hal baik tentang Will adalah dia selalu pandai dalam studi teoretis. Jadi dia bisa mengatasinya tanpa banyak kesulitan. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, membacanya seolah-olah itu adalah novel fiksi. Sementara dia merasa terhibur, Erika justru merasa ngeri. Buku yang dia lahap adalah momok di akademi mereka, sesuatu yang tidak bisa dipahami tanpa bimbingan guru. Dia mulai menyesali asumsi awalnya yang menyebut Will gagal, dan menyadari bahwa dialah satu-satunya yang berada di peringkat terbawah. Gadis itu tidak ingin Will meninggalkannya di peringkat terendah. Sementara Will meyakinkannya bahwa dia akan mengajarinya apapun yang dia kesulitan. Lagi pula, mereka adalah sahabat dari kelas yang sama. Erika tersenyum lebar, merasa senang menerima bantuannya. Kenyataannya adalah Will datang ke sini. Ke sekolah demi tujuannya, bukan untuk berteman akrab dengan kekuatan persahabatan. Tapi karena dia sendirian, dia akan membutuhkan Erika. Jadi dia memberitahunya tentang bantuan yang perlu dia lakukan untuknya.
Kelas yang akan datang adalah kelas sihir ofensif umum 1, yang belum pernah bisa dia lewati. Dan alasan utama dia tidak pernah bisa mengakses kelas-kelas lain. Erika berpikir dia seharusnya bisa melakukannya dengan mudah sekarang setelah dia mengalahkan Ulpis. Tapi kenyataannya berbeda, Will sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir ofensif umum. Seperti orang lain. Tapi dia punya ide yang brilian. Pengaturan ini membutuhkan bantuan Erika agar dia berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa berkumpul di lapangan latihan lagi. Ketika berbicara tentang sihir ofensif, ada dua cabang, sihir umum dan sihir unik. Sihir umum mengacu pada mantra dengan formula yang tepat. Membuatnya mudah diakses oleh semua orang melalui formula. Berbeda dengan kasus penggunaan umumnya, sihir unik berasal dari dalam diri pengguna. Seperti sihir penciptaan pisau khusus Ulpis. Kurikulum akademi mencakup kelas untuk kedua jenis sihir ofensif agar siswa dapat menyempurnakannya. Tentu saja, sihir unik tidak mengarah pada jawaban yang benar. Jadi untuk seseorang seperti Will, ini sebenarnya adalah tiket termudah baginya untuk mengikuti kelas-kelas tersebut dan menang. Sayangnya, dia kesulitan dalam mempelajari sihir ofensif umum, dan gurunya tahu ini dengan baik. Memanfaatkan sepenuhnya sang penyembuh, instruktur memujinya atas keterampilan teoretisnya. Dan bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukannya dalam praktik. Lagi pula, Will seharusnya gagal di kelas ini. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Instruktur menekankan bahwa tugas ini tidak berbeda dari semua upaya sebelumnya, dengan tujuan menembakkan serangan ke target sekali lagi. Dia merendahkan Will dengan menyebutnya tugas yang sangat dasar, yang berarti jika dia gagal melakukan sesuatu yang begitu fundamental bagi akademi, dia tidak akan bisa lulus. Mengumpulkan pikirannya, instruktur mengingat bagaimana Will menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver ofensif. Dan bagaimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik umum tubuh. Tapi di sini berbeda, karena Will tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Dia hanya ingin anak ini pergi dan menyerah dari kelasnya. Tapi Will tidak akan pergi kemana-mana dan tersenyum melihat situasi itu. Instruktur sangat terkejut ketika dia melihat tangan Will dilalap api. Tidak ada alasan di dunia ini mengapa anak ini bisa merapal sihir seperti itu. Tapi jangan tertipu, ini sebenarnya hanya taktik licik yang digunakan oleh protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang menciptakan bola api menggunakan versi sihir ofensif umumnya. Lalu dia menempatkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati menggunakan penyembuhan otomatis untuk mengipasi api, menyembunyikannya di dalam tangannya. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang dilakukan Gojo Satoru dengan teknik kutukan terbaliknya untuk mempertahankan Limitless. Itu adalah penyembuhan tak terbatas. Tapi bahkan saat itu, Erika meragukan pendekatannya, bertanya-tanya pria macam apa yang sedang dia hadapi, tanpa mengetahui bahwa dia adalah penyembuh terhebat umat manusia pada suatu waktu. Dia menghentikan sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya, membuatnya terlihat seolah-olah dia memunculkan bola api dari telapak tangannya. Selanjutnya adalah bagian yang mudah. Dia hanya menembakkannya ke target, menjatuhkannya dengan tepat sasaran. Instruktur itu gemetar seperti daun. Muridnya telah merendahkannya lagi. Ilusi itu sangat bagus sehingga dia benar-benar yakin bahwa Will merapal sihir ofensif. Ini memberinya nilai kelulusan instan, membuat Erika bertepuk tangan. Dan kebingungan total dari para penonton. Yang paling utama, Ulpi sangat kesal. Setelah kelas, dia mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi. Tidak ada cara logis bagi Will untuk mempelajari sihir serangan umum. Ego Ulpis terluka parah karena kekalahan yang dideritanya. Dan sekarang tabib ini sudah keterlaluan. Dia bahkan bersedia mengadu kepada ayahnya untuk membubarkan kelas. Bahkan sang guru pun terkejut dengan kekerasannya. Sementara bangsawan sombong itu pergi, memerintahkan instruktur untuk melakukan apapun demi menyingkirkan tabib itu dari kelas mereka. Guru brengsek itu kini berada dalam kesulitan. Karena melanggar aturan berisiko ketahuan. Sayangnya, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaannya di akademi. Jadi dia tidak bisa kehilangannya sekarang. Setelah menimbang risiko, instruktur memutuskan lebih baik baginya untuk mengambil risiko. Dan menyingkirkan tabib yang mencoba mengukir namanya di akademi mereka. Dia berseteru dengan siswa berusia 15 tahun dan akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Setelah kelas di lapangan latihan, instruktur akhirnya memanggil Will sendirian.
Dia mengancam anak kita, tapi Will menganggapnya sebagai pujian. Terlalu polos untuk menyadari situasinya, instruktur mengatakan bahwa dia ingin meredam kepercayaan diri anak itu. Terutama setelah dia bolos banyak kelas saat pertama kali datang ke akademi. Itu bahkan bukan salah anak kita, karena guru brengsek inilah yang menolak membiarkannya mengikuti kelas-kelas itu. Awalnya, Will membantah, mengatakan bahwa dia sudah mempelajari materi dari teman-temannya dan belajar sendiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bersikap tiran dalam pendekatannya dan sama sekali tidak peduli, percaya bahwa pelajaran baru ini penting bagi Will. Kontennya diputuskan olehnya sebagai instruktur. Jadi di sini mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan simulasi yang layak. Agak mencurigakan bagi Will bahwa dia harus melawan seorang guru tanpa alasan, dan instruktur tahu ini tidak adil. Jadi dia memberi anak itu keuntungan. Jika Will bisa melancarkan satu serangan pun, dia akan dianggap sebagai pemenang ujian mini ini. Dengan keuntungan semacam ini, instruktur berharap anak itu tidak kabur. Dan menganggap pertarungan ini serius. Tentu saja, badut ini bahkan tidak pernah memikirkan kekalahan. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Adapun anak kita, dia tenggelam dalam pikiran, menyusun situasi. Anak itu menerima syarat-syarat duel, yang sangat menarik bagi sang guru. Pertarungan segera dimulai dengan instruktur menggunakan mantra tanah dari tanah. Untungnya, Will memiliki sedikit pengetahuan tentang gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini berspesialisasi dalam sihir tanah. Jadi dia menghindari serangan pertama dengan cepat, tapi serangan yang sama itu memanjang dan memaksanya untuk menghindar lagi. Will dihantam oleh banyak serangan, tapi dia menghindar dengan benar. Guru mengejeknya karena menghindar tanpa henti. Tapi masalah Will saat ini adalah menghadapi sihir tanah yang mengganggu yang bisa terus-menerus dilancarkan. Lalu ada fakta bahwa serangannya memiliki jangkauan yang sangat luas, membuatnya benar-benar berbeda dari Albus. Pada saat yang sama, dia belum selesai dan mendapati dirinya menggunakan Ultra Instinct pada setiap serangan. Will mempersempit jarak dan melesat ke arah gurunya yang menyalakan lebih banyak sihir tanahnya, membentuk dinding terbuka dari setiap sisi. Sebelum menutupnya rapat-rapat, menjepit anak itu. Gerakan ini tampak seperti kehancuran terakhir. Sampai pria itu melihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Jadi Will mendaratkan serangan belati, menghantam kepala gurunya. Sayangnya, pria ini telah membentuk armor yang tahan lama, memblokir serangan itu. Siswa itu dengan paksa menghindari serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Ular kecil ini menyebut muridnya menyedihkan. Dan mengungkapkan armor baja miliknya yang sangat kuat. Bahkan Will berpikir nama itu sangat memalukan. Sementara gurunya mengejeknya karena menggunakan imitasi sihir serangan umum, dia meremehkan, mencaci maki, dan menolak kepercayaan diri siswa itu bahkan untuk memikirkan menjadi seorang penyihir penyerang. Namun, siswa yang rendah hati itu dengan percaya diri mengingatkan instruktur bahwa sihir penyembuhan memungkinkannya mempelajari tubuh manusia secara sangat detail dengan cara ini. Dia bisa memahami bahwa kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka agar tidak membunuh. Tubuh mereka sendiri tidak bisa menangani kekuatan penuh mereka. Dan melampaui batas itu akan menyebabkan tubuh mereka memburuk. Instruktur menganggapnya sebagai penghinaan karena Will mencoba menceramahinya, bersikap sombong. Tapi poin anak itu sebenarnya sederhana. Jika seseorang bisa menghilangkan pembatas tubuh manusia, mereka bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa dengan risiko merusak tubuh mereka. Tapi hal baiknya bagi Will adalah dia seorang tabib, jadi dia akan melakukan seperti Izuku Midoriya. Dia tidak masalah jika lengannya hancur dalam prosesnya. Tekad anak itu membuat instruktur tertegun. Saat dia dengan tenang berjalan mendekati gurunya yang masih berpikir armor memalukannya tidak akan berpengaruh. Deku mempersiapkan Texas Smash-nya. Oh sial, tunggu, salah cerita lagi. Gurunya berteriak. Saat Will menghancurkan armornya dengan tinjunya. Dia tidak hanya memecahkan armornya, dia membuat wajahnya terlihat lebih babak belur daripada Jack Paul dalam pertarungannya melawan Anthony Joshua. Will mengingatkan instruktur terhormat itu untuk tidak menentukan takdir seorang siswa. Dan merasa hangat mengingat bimbingan Veronica lagi. Dia adalah satu-satunya alasan yang membantunya. Membuka kekuatan luar biasa dari sihir penyembuhan yang sudah dia miliki. Will tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Tapi saat dia tenggelam dalam pikiran, instruktur menyelinap dan menyerangnya dengan pilar tanah lainnya. Untungnya, dia berhasil menghindar,
Tapi itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan pria ini yang membara. Will tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba, apalagi dia sudah melewati syarat ujian. Instruktur melontarkan omong kosong lagi, menyatakan bahwa tidak ada saksi untuk mengkonfirmasi hal seperti itu, yang berarti secara teknis seorang penyihir penyembuh bahkan tidak pernah memukulnya. Dia menolak mengakui kekalahannya di tangan seorang tabib pengganggu. Dan membanjiri lebih banyak mantra tanah ke arah anak kita. Will mulai sangat lelah dengan pendekatan, "Aku adalah aturan," ala Seto Kaiba dari pria ini. Tapi berkat dia yang sudah menghilangkan pembatasnya, dia bisa melesat dengan kecepatan roket dan melewatinya lagi. Instruktur bahkan tidak bisa memproses serangan mendadak Will saat anak itu menyerang. Tinjunya yang berat siap menghancurkannya untuk kedua kalinya. Bahkan armor memalukannya tidak akan muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari pukulan keras ini. Tapi kemudian pukulan itu berhenti tepat sebelum menghantam wajahnya. Pukulan itu berhenti, seolah-olah aliran waktu itu sendiri tidak ada lagi. Pukulan Will menghantam wajahnya, mempermalukan instruktur. Saat ia merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. Pukulan memalukan dan super lambat ini lebih parah dari serangan sebelumnya. Kali ini, dia bahkan tak bisa kabur. Atau berteriak minta tolong. Adegan ini benar-benar kocak karena satu pukulan saja memakan sampai 50 panel. Akhirnya, Will mengerahkan kekuatan sesungguhnya dan membuat pria itu terpental, menabrak tanah. Selama ini, sang penyembuh ternyata menggunakan trik penyembuhnya yang lain. Ia menyambut sang instruktur kembali ke dunia nyata, menjelaskan bahwa di dunia nyata, hanya sesaat yang berlalu. Tapi jangan khawatir, ia tidak seperti gurunya yang tidak menjelaskan apa-apa. Ia akan membagikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Will melayangkan pukulannya, ia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini seharusnya menyembuhkan orang dengan indera yang melemah, seperti penglihatan. Namun, belakangan ini, Will menggunakannya dalam pertarungan untuk meningkatkan kecepatan dan waktu reaksinya. Ia bisa mengaktifkannya pada lawan, merangsang indera mereka secara berlebihan. Membuat mereka percaya 1 detik adalah 100 detik. Ini membuat serangan terasa jauh lebih menyakitkan, brutal, dan menyiksa. Akhirnya, Will tersenyum tipis pada gurunya. Dan mengajukan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah ia bisa lulus kelas sekarang. Bahkan sebelum instruktur sombong itu menjawab. Will mencengkeram bahunya dengan mengancam, mengingatkannya bahwa ia akan menghapus setiap diskriminasi yang dimiliki guru itu terhadap para penyembuh. Penyembuh yang tadinya terlihat tak berbahaya itu kini tampak seperti Raja Iblis. Ia menekankan bahwa satu-satunya tujuannya adalah menikmati kelasnya, yang berarti jika pria ini atau murid-muridnya mengganggunya lagi, segalanya akan berakhir sangat buruk baginya. Will mengakhiri ucapannya dengan senyum cerah, mengakhiri pertemuan mereka. Malam itu, sang instruktur terlihat mondar-mandir panik, mempertanyakan monster macam apa yang baru saja ia temui. Dulu, ia percaya bahwa setiap penyihir penyembuh itu sangat lemah. Dan tunduk pada perintah para penyihir garis depan. Tapi pria ini berbeda. Ia memiliki keterampilan tempur tingkat atas dan niat membunuh yang mematikan. Kebetulan, ia bertemu dengan si pang berambut pirang yang penasaran. Untuk mengetahui hasil sesi latihan. Ulpis terkikik, percaya bahwa itu berakhir dengan kematian Will. Tapi kemudian ia dibungkam seperti anjing. Sang instruktur sudah muak dengan ocehan anak nepotismenya. Dan mendesak bangsawan itu agar tidak melibatkan diri melawan Will. Itu demi kebaikan mereka semua, dan itu adalah kesalahpahaman terbesar mereka. Untuk berasumsi bahwa Will hanyalah penyihir penyembuh biasa. Ulpis terkejut dengan nasihat itu dan kembali mengungkit ancaman ayahnya. Tapi kali ini, sang instruktur tidak gentar. Ia pada dasarnya menyuruh si pangpirang itu untuk mengeluh kepada ayahnya sepuasnya. Karena sejujurnya, jika Ulpis memiliki semua pengaruh ini, ia pasti sudah bisa dengan mudah melenyapkan penyembuh itu sekarang. Keluarga Omen tidak bergerak atas perintah Ulpis, tapi sudah pasti bahwa jika mereka terus bermain-main dengan anak baru itu, ia akan menghancurkan mereka untuk selamanya. Ulpis ditinggalkan dalam keadaan kesal, tidak percaya bahwa situasi telah memburuk ke arah ini. Setelah pemukulan fenomenal itu, beberapa hari berlalu. Kelas baru saja berakhir. Will merasa santai karena ia bisa merasakan bangsawan pirang itu kini berhati-hati di sekitarnya. Ia tidak lagi melakukan gerakan licik atau membuat komentar apapun. Dengan begini, Will akhirnya bisa fokus pada kelasnya. Namun,
Ia tidak puas dengan keadaannya saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk membalikan kenyataan kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara untuk menghindari nasib gelap seperti itu adalah menjadi lebih kuat. Tentu, sihir penyembuhannya membantunya dengan peningkatan tubuh. Tapi ia membatasi dirinya hanya dengan serangan kekuatan dasar saat ini. Peningkatan sensorik juga bagus untuk ilusi. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan gaya bertarung serbaguna dari sihir ofensif. Will memahami bahwa ia perlu menciptakan gaya bertarung yang sama sekali baru. Untuk mengejar ketertinggalan, ia menjelaskan proses pemikiran ini kepada asisten Profesor Veronica, mencari bimbingannya lagi. Pendekatan Will memang perlu penyempurnaan. Tapi Veronica punya satu hal lain untuk dikatakan terlebih dahulu. Will ragu untuk mendengar apa yang akan ia katakan. Tapi ia justru mengucapkan selamat kepadanya atas semua yang telah ia lakukan sejauh ini, berkat kontribusinya. Para guru terus membicarakan tentang sang penyembuh tanpa henti. Seorang penyihir penyembuh mampu bersaing dengan kelas-kelas teratas akademi. Dan itu bukan hal yang bisa diremehkan. Ya, beberapa guru lain juga terlihat membenci kemajuannya. Menariknya, Veronica belum benar-benar mengungkapkan kepada siapapun bahwa dialah alasan di balik kemajuannya. Ia juga tidak pernah punya kesempatan untuk menyebutkannya di antara para guru. Karena yang lain hanya mengabaikannya karena ia istimewa, bahkan di antara rekan-rekan mereka. Will merasa lega. Karena dengan begini, ia tidak akan menghadapi masalah. Nasihatnya lah yang membawanya sejauh ini, dan ia tidak ingin Veronica mendapat masalah. Karena itu, Profesor tidak keberatan dan mengakui bahwa sebenarnya ia berterima kasih kepadanya. Seperti yang ia katakan sebelumnya, penyihir penyembuh tidak pernah mencoba membawa teori mereka ke kenyataan. Ia kembali menghunus pedangnya. Anehnya, ia sangat suka melakukan itu. Dan menantang Will untuk berduel. Will jelas tidak mengantisipasi gerakan ini dari Veronica, tapi ia benar-benar penasaran ingin melihat di mana Will berada di levelnya. Ini adalah cara paling pasti untuk membantunya menjadi lebih kuat. Tapi Will sama sekali tidak siap dan panik setengah mati. Wanita pedang itu menekankan bahwa musuh tidak akan menunggu. Dan melesat dari tempatnya. Ia muncul dengan gemuruh tepat di depannya. Untuk menebasnya. Sesuatu yang Will mampu tangkis di detik-detik terakhir. Ia hampir tidak bisa menahan senjatanya melawan serangan berat Veronica. Dan ia terus membanjirinya dengan rentetan tebasan. Meskipun telah mengerahkan semua peningkatannya dan kecepatan reaksinya. Ia bahkan tidak bisa mengimbanginya. Hal tentang Veronica adalah, ia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah inkarnasi petir. Pedangnya bergerak dengan elegan dari satu ayunan ke ayunan berikutnya. Yang berarti, dalam pertarungan ketahanan, Will lah yang akan menjadi yang pertama menyerah, menahan pukulan berat. Will memahami bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Untuk membuatnya terkesan dengan kecepatan yang melampaui batasnya. Dengan begini, ia akan membuatnya lengah. Menyalurkan energinya ke tumitnya. Will melesat maju dengan keganasan menggelegar miliknya sendiri. Sang profesor tidak menyangka manuver ini, persis seperti yang Will prediksi. Dan tepat saat pedang itu akan menusuk wajahnya, dia bereaksi secara point blank dan membalas serangan itu dengan membelah senjatanya. Pertarungan berakhir, dan bahkan dengan usaha terbaik Will. Dia tidak sebanding dengan keahlian prajurit elit itu. Veronica menunjukkan antusiasmenya. Dia tidak percaya Will bisa mengalahkannya secepat itu. Yang dia gunakan tadi adalah pedang sihir. Untuk melawannya. Selama ini, dia mengira Will adalah penyihir penyembuh yang bisa melakukan serangan ofensif, tapi ini berbeda. Kemampuan bertarung Will saat ini berada di peringkat teratas papan peringkat. Tapi Will tidak merasa puas dengan kemajuannya. Seperti biasa, Veronica mendukung ambisi dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Dan memahami bahwa peningkatan kekuatan bukanlah tujuan akhirnya. Will mengakui bahwa dia berusaha menghilangkan pembatas di tubuhnya. Tapi itu tidak akan cukup, seperti yang terbukti dalam pertarungan mereka hari ini. Profesor membuat analogi lain, menyatakan bahwa tujuan pedang lebih dari sekadar diayunkan biasa. Kau bisa menusuk dan dilemparkan, dan sihir penyembuh juga pasti memiliki aplikasi seperti itu. Sayangnya, Will sudah memikirkan ide-ide serupa, tapi belum menemukan apapun. Pendekar pedang cantik itu menjelaskan bahwa kekurangannya adalah pengalaman tempur yang sebenarnya. Dia kurang memiliki intuisi.
untuk merumuskan apa artinya bertarung. Menurut Veronica, pengalaman mengalahkan pengetahuan jika diterapkan dengan benar, bahkan dalam pertarungan mereka saat ini. Will menyadari sesuatu yang dia gunakan. Memahami sarannya, Will bertanya apakah dia harus melakukan lebih banyak pertarungan simulasi melawan profesor. Veronica menyukai pendekatan itu. Tapi merekomendasikan agar dia ikut serta dalam misi pelatihan penaklukan monster. Will terkejut. Akhirnya, dia akan merasakan pengalaman tempur hidup dan mati secara langsung. Dia sebenarnya pernah ikut serta dalam kompetisi yang sama di 3 akademi, Squartz, Hilik, dan Zilburn. Ketiga akademi itu membanggakan gaya ofensif, defensif, dan pendekar pedang. Para siswa mereka seharusnya melaksanakan permintaan penaklukan di Akademi High Lich. Will tidak berpartisipasi dalam misi itu sendiri. Tapi kali ini dia memiliki kesempatan untuk membasmi monster-monster mengerikan. Dan mendapatkan pengalaman melawan kehancuran yang akan datang. Will menguatkan tekadnya untuk misi penaklukan pertamanya. Veronica mengawasinya dengan penuh minat, mengingatkannya tentang syarat partisipasi. Will harus membuktikan kemampuannya dalam ujian seleksi. Dan ada rumor tentang seorang jenius yang beredar di antara siswa tahun pertama. Tujuan baru Will adalah meraih posisi teratas dalam proses seleksi melawan teman-teman sekelasnya. Dia bertanya tentang detail ujian seleksi. Kriteria sederhananya adalah para kandidat akan bertarung satu sama lain. Biasanya 100 orang mengajukan diri dan menunjukkan keahlian mereka. Memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan Will mulai muak dengan penekanan konstan sekolah pada pertarungan. Di Akademi Penyembuhan Heilong, beberapa sukarelawan maju untuk bergabung, yang berarti siapapun bisa ikut serta dalam misi itu. Tapi ini format yang berbeda di Akademi Squartz yang membanggakan proses seleksi. Will mengenang kenangan indah di Akademi Penyembuhan. Bertanya-tanya bagaimana kabar guru lamanya sekarang. Veronica kembali berbicara tentang siswa jenius dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini berarti Will tidak akan mendapatkan posisi teratas itu dengan mudah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah asisten profesor itu pernah bertemu langsung dengan siswa ini. Sayangnya, dia belum pernah punya kesempatan bertemu orang ini karena dia suka menghindari guru, bertingkah seolah dia jauh lebih baik dari mereka. Dia bahkan tidak datang untuk bertanya padanya. Tapi itu terlepas dari fakta bahwa dia memang mengintimidasi. Veronica berjanji pada Will bahwa dia akan membantu pelatihannya untuk ujian. Sesuatu yang mencerahkan suasana hatinya karena Veronica adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi lebih baik. Kita melompat ke hari ujian seleksi. Will berjalan ke arena, menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Sejak saat itu, dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua persiapannya. Saat dia berbaur, sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah Ketua Aliansi Akademi Sihir, Arhelm. Ketua senang melaporkan bahwa cucunya telah pulih dengan stabil sejak Will menyembuhkannya. Ketua bahkan meminta maaf karena tidak menjaga Will, bahkan setelah dia menyelamatkan nyawa cucunya. Will menjelaskan bahwa meskipun dia sempat kesulitan dengan tantangan akademi pada awalnya, dia sekarang sudah sepenuhnya beradaptasi tanpa masalah. Bahkan, dia bertekad untuk meraih posisi pertama dalam ujian seleksi, sebuah tujuan mulia yang membuat ketua terkesan. Menginterupsi percakapan mereka, datanglah si perusak suasana, seorang instruktur yang meremehkan perkataan Will dengan menyebutnya lelucon. Dia pikir anak ingusan ini sangat meremehkan kelasnya. Ngomong-ngomong, Bode juga adalah supervisor pelatihan lapangan untuk acara ini. Menariknya, Will pernah bertemu orang ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki petir ungu, dikenal karena hasil kelas pahlawannya yang luar biasa dalam perang besar. Sayangnya, keduanya tidak pernah akur. Dan bahkan sekarang hal itu terjadi lagi. Penyihir maco yang murung itu mengintimidasi sang penyembuh dengan menekankan betapa dunia ini penuh dengan jenius pertarungan. Pelatihan hanyalah kerikil dibandingkan itu. Dia secara terang-terangan meremehkan Will di depannya, menyatakan bahwa anak itu tidak punya peluang menang sebagai penyembuh. Will tidak menanggapi. Sementara ketua merekomendasikan agar mereka menyelesaikan argumen mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur itu mengomel bahwa dia hanya mendidik anak nakal itu. Dan menyoroti bahwa pemenang sejati ujian ini adalah seseorang yang serius dari kelasnya. Pemuda ini benar-benar karakter yang disalin langsung dari Genshin Impact. Darius Blue Note adalah jenius yang dipuji semua orang dengan ekspektasi tinggi.
Dan juga orang yang ditakdirkan untuk dihadapi Will demi posisi pertama dalam ujian seleksi. Kompetisinya sangat sengit. Dan ketua bersemangat melihat mereka saling menatap. Tanpa membuang waktu, para kandidat memasuki arena kontestan yang dikelilingi oleh kerumunan yang bersorak-sorai. Mencari pertandingan epik. Will dan Erika berada di barisan kedua di depan, dengan sang penyembuh mengungkapkan keterkejutannya melihat partisipasi Erika. Sayangnya, dia harus berpartisipasi atau dia akan kehilangan hak tunjangan di akademi. Bahkan Ulpis mengawasi Will dari jauh. Sementara ketua secara resmi mengucapkan selamat kepada para kandidat karena telah mencapai sejauh ini dan berharap penyihir terbaik yang akan menang. Babak pertama akan menjadi babak penyisihan, yang akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, menyisakan yang terbaik untuk seleksi yang sebenarnya. Ini berarti mereka semua akan bertarung satu sama lain. Secara bersamaan, 100 siswa saling berhadapan. Ruangan itu terlalu sempit untuk pertarungan mereka. Tapi jangan khawatir. Karena ketua menggunakan ekspansi domain pribadinya untuk melemparkan mereka ke dimensi yang sama sekali berbeda. Para siswa bahkan tidak bisa membayangkan kemana mereka dipindahkan, sementara lelaki tua itu berdiri di tepi ruang itu sendiri, menyebarkan mereka ke lokasi yang berbeda. Will dipindahkan ke hutan tepat di belakang akademi. Bersamaan dengan semua siswa yang juga dipindahkan, kepala sekolah mengumumkan bahwa mereka semua telah ditempatkan di lokasi acak. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan bijak dan menghindari lawan yang terlalu kuat. Semua posisi awal ditentukan oleh keberuntungan. Will terkesima melihat skill teleportasi ketua yang luar biasa, karena kakek tua ini baru saja memindahkan mereka semua secara bersamaan. Maka dimulailah ujian latihan lapangan. Pertama-tama, jagoan kita melompat ke dahan pohon sebelum mengaktifkan mantra penyembunyi keberadaan. Dengan begitu, dia akan menyamarkan kehadirannya dan bergerak diam-diam, bermain aman di sekitar peserta lain. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat 3 siswa sedang bertarung satu sama lain. Salah satunya menggunakan golem tanah yang perkasa, yang jujur saja, bisa dibilang mirip Pokemon. Sementara gadis lainnya memiliki palu peri raksasa. Keduanya terlalu sibuk menghadapi satu sama lain sampai mereka melupakan penyerang ketiga. Seorang wanita yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan melihat beragam skill yang dimiliki penyihir penyerang lainnya. Dan percaya ada banyak yang bisa dia pelajari dari mereka. Selain hanya menginginkan juara pertama, dia menyukai apa yang baru saja dia lihat dan berniat mengolahnya menjadi set skillnya sendiri. Pertarungan pun selesai. Dan yang terakhir bertahan adalah pria golem. Mereka merayakan kemenangan pertarungan epik itu. Sementara itu, jagoan kita datang dan membuat kejutan. Will mencengkeram kepalanya dan mengaktifkan blokade kesadaran, langsung membuatnya pingsan. Anggap saja ini versi mini dari Infinite Void milik Gojo. Dengan kemampuan ini, Will mampu memanipulasi kekuatan hidup lawannya dan memaksa mereka untuk pingsan. Tapi cengkeramannya harus kuat, jika tidak, jurus itu tidak akan bekerja dengan benar. Ini adalah teknik yang dia pinjam dari Veronica selama sesi latihan mereka. Tenggelam dalam pikiran, Will nyaris tidak menyadari serangan yang datang padanya. Dia menghindari banyak belati pendek. Dan dia langsung teringat, itu si bodoh itu lagi. Kali ini, anak itu juga membawa teman-temannya. Ulpis percaya bahwa dia hanya mencoba lulus ujian ini, sama seperti siswa lainnya. Tapi dia memiliki keunggulan jumlah dalam situasi 3 lawan 1 ini. Di sini, Ulpis mengaktifkan sihir pencipta pisau. Salah satu dari mereka melapisi belatinya dengan racun. Yang terakhir menggunakan sihir klon bayangan untuk melipat gandakannya lebih jauh. Dengan bilah-bilah beracun ini, bahkan satu goresan saja bisa menyebabkan kematian jagoan kita. Menangkis sama sekali tidak mungkin. Puluhan bilah melesat ke arah Will, memburunya saat mereka mendekat. Dia mempertimbangkan ide untuk menyembuhkan racun dengan sihir pemulihan. Menghadapi begitu banyak belati ini, bahkan dengan peningkatan tubuh, sepertinya akan sangat merepotkan. Terpojok, dia memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang sama sekali baru. Sebuah barikade tiba-tiba muncul di depannya, melindungi Will dari pisau-pisau itu. Ulpis tercengang saat melihatnya. Golem batu yang sama kini melayani master baru. Trik keren tentang sihir pemulihan adalah bahwa ia dapat digunakan pada makhluk hidup lain. Golem batu ini mampu bergerak sendiri menggunakan darah penggunanya, meskipun tidak mampu melakukan pola yang kompleks. Sang penyembuh dapat dengan mudah memanipulasinya menggunakan mantranya yang disebut Pseudo Life Embodiment.
golem itu menyerbu trio skin Diana Bones. Pertama, jagoan kita menghantam dada salah satu pria. Lalu dia duduk di atas pria lain, mungkin memberinya sakit punggung permanen. Setelah keduanya selesai, Ulpis terlihat panik. Dia tamat. Karena jagoan kita menyerbunya secepat Minato Namikaze, mencengkeram wajahnya dan membuatnya pingsan. Pertarungan selesai, jadi Will kembali ke mode sembunyi-sembunyi, dengan golemnya mengambil alih di medan perang. Karena teknik peningkatannya membatasinya dalam pertarungan jarak dekat, pilihan terbaiknya adalah menggunakan golem untuk mengkompensasi kelemahan yang mencolok. Dia juga bisa mengamati semua orang dengan aman seperti ini. Tiba-tiba, sebuah puting beliung raksasa menarik perhatiannya. Seolah-olah bencana alam melanda hutan. Tapi tidak, spiral angin ini adalah gelombang Kamehameha sungguhan, yang nyaris tidak berhasil dihindari jagoan kita. Serangan itu benar-benar melukai bumi, menghancurkan golem, serta siswa-siswa lainnya. Bahkan merobohkan semua pohon di area yang tersisa. Di kejauhan, Will melihat satu pria. Itu Sirius, siswa yang luar biasa itu. Dan aku tidak bercanda, bro, dia terlihat lebih seperti karakter utama daripada jagoan kita. Kemampuannya menakutkan sekilas. Will bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan jurus untuk melawannya, tapi tiba-tiba pertandingan dihentikan. Kepala sekolah memberi penghargaan kepada setiap kandidat atas usaha mereka. Termasuk babak penyisihan, hanya 4 kontestan yang tersisa yang akan melaju ke fase berikutnya. Kompetisi sebenarnya akan diadakan di arena. Jadi, sampai saat itu, ketua menasihati para siswa untuk beristirahat saat dia mengaktifkan sihir transfer. Sementara sihir transfer sedang berlangsung, Sirius, si pria sangat serius, menatap tajam dengan ekspresi serius ke arah protagonis kita yang serius. Will harus menemukan tekad untuk mengalahkan pria ini dalam 1 hari. Keduanya menghilang setelah itu. Kembali ke rumah, si kutu buku kita sibuk mengerjakan PR, memikirkan strategi untuk ujian. Tepat di luar kamarnya, Ulpis dan geng pecundangnya telah tiba sekali lagi. Mereka sudah kesal karena selalu kalah 50 LS setiap kali mereka menantang penyembuh itu. Tapi Ulpis adalah pecundang yang tidak mau menerima kekalahan. Dia sombong. Dia peduli dengan harga diri keluarga bangsawan. Dan ingin menjunjung tinggi kehormatan keluarga Oman melawan penyembuh rendahan. Yang paling mengkhawatirkannya adalah ayahnya mengetahui seluruh situasi ini. Namun, teman-temannya tidak tega ikut campur. Mereka meninggalkannya begitu saja. Dan membiarkannya menghadapi masalahnya sendiri. Ulpis panik dan akhirnya mendidih karena marah, menyatakan bahwa dia punya cara untuk menyingkirkan penyembuh itu bahkan tanpa menggunakan sihir. Sementara itu, jagoan kita sedang bersantai di kamarnya. Tiba-tiba, Will mendengar ketukan di jam yang aneh. Dia bangkit untuk membuka pintu. Dan sudah merasakan firasat buruk. Jelas itu Ulpis di pintu, yang melakukan akting bangsawan yang canggung dan menyapanya dengan ramah. Will curiga dan tidak percaya aktingnya. Tapi bangsawan emas itu hanya di sini untuk berbicara. Dia mengungkapkan kebenciannya yang murni terhadap penyembuh. Mengungkapkan bagaimana dia telah melakukan banyak hal untuk menyingkirkan Will dari akademi. Jelas, jagoan kita selalu membalikkan keadaan di setiap situasi. Dan mengalahkannya berkali-kali. Tapi sekarang Ulpis datang dengan pesan pribadi. Akting sopannya pun hilang. Saat dia memerintahkan anak itu untuk meninggalkan akademi. Ya, begitulah akting jeleknya. Will benar-benar mulai menghormati permainan kebencian pria ini, seolah dia tidak bisa meninggalkannya sendirian sekali saja. Ulpis membanggakan dirinya sebagai anggota terhormat dari keluarga bangsawan. Dan tidak suka penyembuh yang hanya berdiam diri. Bahkan kakak laki-lakinya pun lemah sebagai penyembuh. Orang-orang mengejeknya, tapi dia hanya menyeringai di depan mereka. Para penyihir penyerang itu bangga. Dan para penyembuh biasa itu menyedihkan dan patetik. Inilah kenyataan pahit bagi sebagian besar ajaran keluarga bangsawan, sebuah sistem yang menyiksa. Ulpis bersikeras agar Will pergi melalui kekuatan bicara. Tapi Will jelas tidak akan bilang, "Iya, bro, makasih, biarkan aku berhenti." Jadi, dia menolaknya. Sang bangsawan sudah mempersiapkan diri untuk penolakan itu. Dia menekankan bahwa dia tahu tentang keluarga Will, berkat para pelayan dan koneksinya di dunia luar. Sang bangsawan menemukan bahwa Will memiliki seorang adik perempuan. Keduanya memiliki ikatan yang sangat erat.
Dengan satu perintah saja, para pelayannya bisa dengan mudah melenyapkan adik perempuan anak itu. Jika dia mau. Kini, suasana semakin tegang. Sikap dingin Will yang biasanya acuh tak acuh langsung lenyap. Dan langsung menyerang leher pria itu, sebelum menamparnya hingga tersungkur ke tanah. Selanjutnya, dia mendekat dari belakang, menarik lengannya. Ke posisi di mana lengan itu bisa dengan mudah hancur. Will mengingatkan bangsawan terhormat itu bahwa dia sudah mengambil keputusan. Dan meskipun Ulpis merengek seperti anjing, lengannya berbunyi, kerak, membuatnya merintih kesakitan. Sang bangsawan masih sangat ingin balas dendam, menyatakan bahwa akademi tidak akan memaafkan Will karena mematahkan lengannya. Tapi ini triknya. Bro lupa kalau Will sebenarnya adalah seorang penyembuh. Lengannya baik-baik saja lagi, yang berarti bisa dengan senang hati dipatahkan lagi. Krak, untuk kedua kalinya, membuat Ulpis hancur dengan rasa sakit traumatis yang menggelegar. Will menyembuhkannya lagi, dan permainan ini terus berlanjut. Sang bangsawan memohon lagi, tapi lengannya patah lagi. Siklus mematahkan dan menyembuhkan terus berlanjut dengan Will. Dengan santai menyatakan bahwa dia tetap pada keputusannya. Mengancam adik perempuannya adalah batas yang seharusnya tidak pernah dilewati pecundang ini. Kerak, kerak, dan kerak. Penghancuran lengan tanpa henti. Sampai semangat Ulpis hancur lebur. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini bukan penyembuh, melainkan setan modern itu sendiri. Sama seperti reality check yang didapat instruktur, sang bangsawan dibuat sangat jelas bahwa dia tidak bisa main-main dengannya lagi. Malam itu, Will mengembalikan bangsawan itu dengan salam bahagia. Seolah tidak terjadi apa-apa, anak kita bahkan tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Bahkan, dia merasakan kegembiraan sebelum tidur. Keesokan harinya, turnamen utama sedang berlangsung. Orang-orang di arena menantikan pertandingan ini. Dengan minat yang besar. 4 orang yang lolos babak 1 seharusnya saling berhadapan, dan salah satunya adalah Erika sendiri. Seseorang yang melampaui ekspektasi Will. Rupanya, dia hanya mengurung dirinya dalam dinding api. Mengintimidasi semua orang agar tidak berani mendekatinya. Singkatnya, gadis ini bahkan tidak bergerak dan menang secara otomatis. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Will tidak berpikir ini adalah cerita lengkapnya. Erika memintanya untuk bersikap lunak padanya. Tapi pria ini bukan simp dan berniat untuk mengerahkan segalanya. Erika menyatakan bahwa dia akan mengincar evaluasi yang jauh lebih tinggi. Setelah mengalahkannya. Dan dimulailah pertarungan epik mereka. Serangan pertamanya datang dalam bentuk bola api yang membakar. Will menghadapi serangan api ini dengan memblokirnya secara langsung. Itu adalah mantra api sederhana, tidak ada yang istimewa. Bahkan sihir penyembuhnya dapat dengan mudah meregenerasi luka apapun tanpa masalah. Gerakan sederhana ini membuatnya meremehkan Erika. Sampai dia menyadari sesuatu yang sangat buruk. Mantra yang sama yang mengenainya itu lebih dari sekadar serangan sederhana. Itu adalah jebakan. Erika melanjutkan serangannya yang sama, meluncurkan bola api berturut-turut. Tapi ada sesuatu yang istimewa tentang apinya, yaitu tidak padam sama sekali. Wanita ini belajar Amaterasu dari Itachi dan meniru seluruh gayanya. Meskipun kekuatan apinya rendah, durasinya tidak normal. Bahkan jika dia mempertahankan pemulihan aktif, kerusakan berulang akan melukainya. Pengamatan ini juga terbukti benar terakhir kali. Ketika dia meminta apinya untuk menipu ujian sihir serangan dasar. Ini juga menunjukkan mengapa dia tidak bisa didekati oleh kontestan manapun yang menggunakan dinding apinya. Karena api itu benar-benar tidak akan padam. Api Erika adalah representasi dari kekeras kepalaannya. Dan paparan skillnya yang tiba-tiba menarik perhatian kerumunan. Sejujurnya, mereka hanya mendukungnya karena ingin melihat anak kita kalah. Aura kesombongan menyelimutinya, menyadari bahwa dia bisa melewati babak penyisihan. Dan bahkan mengeliminasi seseorang sekuat Will. Merumuskan serangan baliknya, anak kita dengan santai memadamkan api. Setelah menggandakan output penyembuhannya, Erika mengulangi gerakan yang sama lagi. Will sudah siap kali ini, tahu bahwa apinya tidak akan menyebar. Dia sengaja meraihnya, malah meningkatkan serangan pribadinya. Ini adalah penggunaan kecerdasan tempur yang jenius. Karena sekarang penyembuh itu memiliki tinju api yang membantu serangan ofensifnya, Erika hampir terlempar ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan. Dan menyerah dalam pertandingan. Untungnya,
Dia keluar tanpa cedera. Sang penyiar menyatakan anak kita sebagai pemenang pertandingan. Sayangnya, statistik evaluasinya tidak akan banyak berubah bahkan setelah pertandingan. Kerumunan yang sama yang mendukung Erika sebelumnya kini berbalik melawannya, menyebutnya penipu untuk seorang penyihir ofensif. Gadis malang itu telah menjadi support sepanjang hidupnya. Dan hancur di bawah beban ekspektasi. Tapi teman baiknya membantunya berdiri, menekankan betapa bagusnya dia bertarung. Dia bahkan menyembuhkan lukanya, mendapatkan kasih sayangnya. Romansa kecil yang manis itu dihancurkan. Ketika Profesor Bode naik ke panggung, menyebutnya sebagai akhir dari segalanya. Menunjuk jarinya pada penyembuh itu, dia benar-benar menganggap Will sebagai sampah. Dan dia sangat marah karena seorang penyihir ofensif menyerah melawan orang seperti itu. Kata-katanya menakuti Erika yang malang, membuat Will bertanya-tanya apakah ini perilaku yang pantas dari seorang instruktur. Supervisor itu menyombongkan posisinya. Menekankan bahwa perannya adalah untuk mengatakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang dia anggap memotivasi. Tapi saat dia pergi, dia mengkonfirmasi kepada anak kita bahwa hanya akan ada satu kandidat yang berhasil dari turnamen. Pria yang dimaksud mendekati penyembuh itu. Itu adalah Sirius. Keduanya berbagi interaksi singkat. Sirius bahkan tidak repot-repot melihatnya saat berbicara. Dia adalah penganut kekuatan sejati. Dan setuju dengan pandangan instruktur Bode tentang dunia. Sang penyembuh tidak masalah dengan itu, kecuali sang jenius punya satu hal terakhir yang ingin diakui. Dia benar-benar mengakui kekuatan sang penyembuh. Tapi di saat yang sama, Sirius berniat membuktikan filosofinya sendiri benar dengan mengalahkan Will dalam pertandingan mereka. Mari kita telaah bakat sang jenius. Will ingat pernah mendengar nama Sirius di kehidupan masa lalunya. Seorang pria dengan tingkat sihir ofensif yang luar biasa. Seseorang yang anginnya begitu kuat hingga tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Kecuali jika dihancurkan menjadi abu. Pertandingan final antara Sirius dan Will akan segera dimulai. Dari apa yang terlihat, Will mengerti bahwa dia hanya akan mendapatkan pengakuan dari akademi jika dia mengalahkan sang jenius di sini. Jadi, tujuannya adalah untuk menang. Pertandingan final dimulai dengan Sirius melepaskan puting beliung yang luar biasa dari tempatnya berdiri. Serangan itu memakan terlalu banyak ruang. Memaksa Will untuk menghindar dengan hati-hati. Membalas dengan kecepatan yang melampaui batasnya sendiri, Will melesat dengan kecepatan kilat, mendekati sang jenius dengan segenap kemampuannya. Tapi sebelum dia bisa mempersempit jarak, Sirius melepaskan serangan angin habis-habisan, menjauhkannya. Ini adalah masalah bagi sang penyembuh. Dia tidak bisa melancarkan pukulan serius tanpa mendekat. Dua kekuatan alam itu melanjutkan pertarungan mereka. Sirius dan Will saling berhadapan. Saat Sirius menyadari kecepatan Will, dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Dan melemparkan semburan angin dahsyat ke arah lawannya. Will menyadari bahwa tornado sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan angin ini. Yang berhasil menerbangkan seluruh area. Dia berjuang untuk tetap berdiri, tapi sekarang saatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan pohon raksasa. Sementara Erika di kerumunan kagum dengan kemampuan sihir penyembuhan itu. Mengingat Will telah diperkuat beberapa waktu lalu, dia menunjukkan skill ini kepada Profesor Veronica. Dan menjelaskan bahwa dia memasukkan energi kehidupan ke dalam tanaman, yang membantunya tumbuh dengan cepat. Dia telah belajar sebelumnya tentang sihir serangan yang bisa memanipulasi tanaman dan memutuskan untuk mencobanya dengan skill ini. Dia ingin menyesuaikan taktiknya sesuai dengan itu. Tiba-tiba dia mulai jatuh ke tanah dan Profesor Veronica menahannya agar tetap tegak. Dia terkejut dengan kehabisan mana yang tiba-tiba. Karena buku itu tidak menjelaskan bahwa itu bisa menjadi teknik yang begitu besar. Veronica memecahkan kodenya, menjelaskan bahwa menghancurkan lebih mudah daripada menyembuhkan. Karena penyembuhan mengonsumsi mana jauh lebih banyak daripada sihir serangan, dan reproduksi sihir serangan menggunakan sihir penyembuhan mungkin adalah penggunaan mana yang paling tidak efisien. Mengetahui konsekuensi dari skill ini, dia berencana untuk menyimpannya untuk saat-saat ketika itu bisa dimanfaatkan dengan benar. Kembali ke masa kini, Will menggunakan skill ini di medan perang. Karena sihir serangannya tidak memiliki banyak efisiensi, jadi dia memutuskan untuk mengandalkan gerakan ini. Ketika pohon itu selesai tumbuh, Sirius berhasil menebangnya dengan serangan bilah angin. Ini membuat Will terkejut. Karena sihir Sirius terdiri dari tornado yang bisa menelan musuh dan badai yang bisa menerbangkan area yang luas,
bila anginnya dimaksudkan untuk benda padat. Sementara tornado berurusan dengan siapapun yang mendekatinya dengan berpusat di sekelilingnya. Will menyadari bahwa Sirius disebut kandidat teratas karena suatu alasan. Tapi dia juga bertujuan untuk membuat dirinya lebih kuat menggunakan sihir ini dan melompat ke arah Sirius. Seketika lawan membentuk tornado di sekelilingnya dan meremahkannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mencapainya tidak peduli apa yang dia lakukan. Dan tentu saja dia tidak salah. Begitu Will mengenai tornado, dia terlempar. Sirius tersenyum. Tapi tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia melihat bahunya dan melihat bahwa itu tertusuk oleh sepotong kayu. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Saat dia menuntut penjelasan, Will dengan percaya diri mengungkapkan taktiknya. Dia tahu bahwa Sirius tidak bisa melindungi tanah di bawahnya, jadi tanaman di bawah tanah mengirimkan akarnya ke segala arah. Dan begitulah dia berakhir dengan bahu tertusuk. Sang protagonis bertanya-tanya apakah Sirius khawatir tentang Profesor Bode, karena kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain, sementara Sirius mengerang kesakitan. Sirius menjelaskan bahwa guru itu mengajarinya karena dia kuat. Will melontarkan lebih banyak pertanyaan padanya, mengetahui dia berasal dari keluarga terkenal. Sirius mengungkapkan kebenaran tentang keluarganya, kemampuan sihir lebih penting dari segalanya. Orang terkuat menjadi kepala keluarga, tidak ada faktor lain seperti jenis kelamin atau usia yang penting. Ini telah menciptakan musuh di dalam keluarga, semua berjuang untuk kekuasaan, dan ayahnya sendiri menolak mengajarinya. Bagi Sirius, mendengarkan guru adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mendapatkan kekuatan. Dan kekuatan. Lalu dia mengumpulkan semua energi sihirnya sekali lagi, yang mengejutkan seluruh kerumunan. Termasuk protagonis kita. Seekor naga terbentuk dari kekuatan sihir. Dan Sirius menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini sekarang. Naga itu mengarah ke Will, membuatnya menyadari bahwa ini bukan permainan anak-anak. Beberapa waktu lalu, Will dulu berpikir bahwa penyihir dengan sihir ofensif lebih mudah, yang membuatnya ingin berlatih lebih keras. Tapi selama ini dia salah. Terlintas di benaknya bahwa bakat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan superioritas. Hal-hal seperti garis keturunan, bakat, dan masa lalu semuanya memainkan peran mereka. Semua ini membawanya untuk menyatakan kepada Sirius bahwa dia ingin mengalahkannya dalam pertarungan ini. Sirius bingung dengan pengumuman mendadak itu. Will melemparkan tangannya ke tanah, bersiap menggunakan benih spesialnya. Dan mulai menumbuhkan pohon sekali lagi bernama Yggdrasil. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, mengonsumsi mana jauh lebih banyak daripada tanaman lain. Namun, sisi baiknya adalah ia akan terus tumbuh. Selama Will terus menuangkan mana ke dalamnya. Sirius menyerang dengan bilah angin yang berhasil memotong pohon itu menjadi dua lagi, mengirimnya terbang ke langit. Tapi ketika dia melihat ke atas, satu cabang yang terbang telah tumbuh menjadi pohon besar dan itu datang langsung ke arahnya. Sementara itu, Will berasumsi bahwa karena sihir Sirius sudah digunakan untuk mempertahankan naga angin, dia tidak akan punya cukup waktu untuk membela diri. Asumsi itu ternyata benar dan pohon itu menimpa Sirius. Saat dia melihat ke atas, dia melihat Will berdiri dengan pisau mengarah padanya. Merenung, dia menyadari bahwa dia telah kalah. Will diumumkan sebagai pemenang, kerumunan bersorak. Karena mereka tidak menyangka Sirius akan kalah. Dan mereka berbicara tentang kekuatan yang dimiliki protagonis. Lalu sang pahlawan menawarkan tangannya untuk membantu Sirius bangkit kembali, memuji kekuatannya. Tapi Sirius terdengar kalah. Will mencoba meyakinkannya, mengakui itu adalah pertandingan yang bagus. Tiba-tiba Profesor Bode masuk. Jelas kecewa pada Sirius. Dengan kekuatannya, dia menendang pohon itu darinya dan mengangkatnya dari pinggang. Dia membawa Sirius pergi, marah karena Sirius telah mengecewakannya. Dia menyatakan bahwa latihan Sirius akan dimulai lagi dari nol. Seluruh penonton terdiam, tahu betapa mengejutkan pernyataan itu. Bode berbalik ke arah penonton, berteriak bahwa ini ditujukan untuk semua orang. Dia sangat marah, tidak bisa menerima. Untuk percaya bahwa seorang penyembuh bisa meraih juara pertama. Will menyadari bahwa amukan Bode sudah keterlaluan. Dia mulai membela Sirius, mengatakan bahwa kekuatannya cukup bagus. Dan kekalahan tidak berarti dia lemah sama sekali. Saat Will hendak membela lawannya lebih jauh, Bode dengan marah membungkamnya. Lalu Bode mulai berjalan mendekati protagonis kita, mengejek pernyataan pembelaannya untuk Sirius.
Dia melempar Sirius ke samping dan menyebut protagonis kita bodoh. Dia mengatakan bahwa dalam pertandingan, hanya kekuatan yang bisa menghasilkan hasil optimal. Dikuasai emosinya, dia menyatakan bahwa kekalahan membuat seseorang tidak lebih baik dari sampah yang dibuang. Will merasa terganggu oleh Bode yang berbicara begitu kasar tentang muridnya sendiri. Dia mulai berargumen bahwa menjadi seorang penyembuh tidak memberi Bode hak untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Mata Bode menyala marah. Saat dia mencoba menjatuhkan mental protagonis kita, mengatakan bahwa dia akan segera dilempar ke sisi yang lemah. Karena menjadi seorang penyembuh tidak banyak gunanya. Dia semakin mengejeknya dengan menunjukkan penipisan drastis tingkat mana miliknya, yang mengejutkan protagonis kita. Bode menambahkan bahwa orang lemah adalah parasit yang membuat orang kuat terbunuh. Disebut, beban, membuat protagonis kita teringat masa lalunya. Di mana dia dilecehkan oleh Bode karena tidak cukup kuat. Bahkan saat itu, dia mencoba membela diri. Bersikeras bahwa penyembuh mendukung orang lain dengan sihir mereka. Sambil berteriak, dia mencoba membuktikan bahwa dunia membutuhkan penyembuh untuk menjaga keseimbangan. Atau umat manusia akan binasa. Bode melepaskannya dan teringat bagaimana muridnya pernah berdiri di garis depan. Untuk mengulur waktu bagi barisan belakang untuk melarikan diri, hanya untuk dihancurkan oleh monster lemah di titik pelarian. Muridnya meninggal tanpa ada tempat tujuan lain. Dan Bode hanya bisa melihat tanpa daya, tahu dia tidak bisa menyembuhkannya. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa Sirius tidak seharusnya mati untuk sampah seperti itu. Dari sudut pandang praktis, profesor itu tidak sepenuhnya salah. Jika kamu lemah, kamu akan mati pada akhirnya, apapun yang terjadi, dan orang-orang harus berlatih untuk bertahan hidup. Namun, akan tiba saatnya monster menjadi lebih ganas. Dan ketika itu terjadi, yang kuat tidak boleh egois untuk saat-saat seperti itu. Orang tanpa bakat juga harus tahu cara bertarung. Kembali ke masa kini, protagonis kita menantang profesor untuk berduel. Berharap itu akan membuatnya mengakui dirinya. Bode mencibir dan menerima tantangan itu, yakin bahwa tidak mungkin seorang penyembuh belaka bisa menang lawannya. Mendengar ini, wasit panik. Dan bertanya apakah Bode benar-benar serius dengan tantangan itu. Bode dengan bangga membengkokkan aturan untuk kepentingannya sendiri. Tanpa pilihan lain, wasit membawa Sirius pergi. Pertandingan khusus antara Will melawan Bode diumumkan, dan beberapa saat kemudian, pertandingan dimulai. Bode membunyikan sendi jari-jarinya. Bode menyombongkan diri bahwa dia akan menunjukkan betapa lemahnya protagonis kita sebenarnya. Dengan sisa mana yang dimilikinya, Will khawatir menghadapi lawan terkuat yang pernah dia hadapi dalam beberapa waktu terakhir. Dia mulai merencanakan dengan hati-hati. Karena ini bukan duel biasa. Saat dia hendak memulai, Bode berteriak tentang betapa lambatnya protagonis kita. Dan melepaskan serangannya. Percikan sihir itu cukup untuk menerangi seluruh tanah. Dia lalu menyombongkan diri akan mengajarkan 3 alasan mengapa dia pasti menang. Sejumlah besar mana memancar saat dia memberikan alasan pertama. Keunggulan jarak untuk menekan musuh. Alasan kedua adalah kecepatan, yang mencegah mereka bertindak. Alasan ketiga adalah kekuatan untuk menghabisi mereka dalam satu pukulan. Saat Bode hendak melanjutkan, dia mengejek bahwa protagonis mungkin tidak bisa mendengarnya sekarang. Protagonis kita bangkit lagi, bertanya di mana kekuatan yang menghabisi dalam satu pukulan itu. Meskipun terlihat terluka, protagonis kita masih berdiri. Tahu bahwa profesor memiliki sihir petir yang unik. Untuk menyelamatkan diri dari kerusakan listrik, dia harus entah bagaimana menghindari serangan langsung ke bagian dalam tubuhnya. Dia sadar bahwa kemampuannya akan sia-sia jika otak atau jantungnya terkena. Karena sihir penyembuhannya tidak akan cukup cepat untuk alasan itu, dia menciptakan sirkuit darah yang bisa menghantarkan listrik dengan mudah. Dia menusuk tangannya dengan pisaunya. Jadi ketika listrik mengenai bilah pisau, itu melewati lengan dan kakinya dan ditransmisikan ke tanah, meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Bahkan saat itu, menahan serangan listrik sangat sulit. Sekarang saatnya protagonis kita melancarkan serangan balik. Bode meremahkannya, mengatakan dia merasa kasihan padanya, tahu bahwa dia nyaris tidak berhasil menahan serangan itu. Will kemudian mulai meningkatkan tubuhnya secara fisik melalui sihir, tapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menyalurkan kekuatan ke tubuhnya. Bode mengungkapkan bahwa petir ungunya melumpuhkan korbannya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Will menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah serius.
Will mengangkat tangannya lagi saat serangan lain datang ke arahnya. Dengan egois, Bode ingin terus menggunakan sisa mana yang dimilikinya untuk melihat berapa banyak serangan yang bisa ditahan protagonis. Bode melepaskan serangannya, membuat penonton terkejut. Sementara protagonis kita terus menahannya, tahu bahwa Profesor benar-benar memiliki sihir unik yang kuat dan tanpa celah, yang memicu kesombongannya. Tapi protagonis menolak menyerah. Dia memutuskan bahwa dia akan menang, mengerahkan setiap sisa mana dan staminanya ke dalam manipulasi. Dia membanting tangannya ke tanah. Dan segera mulai menumbuhkan pohon harta karun air. Pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah besar air dari tanah. Dan menyimpannya. Jadi jika digunakan sebagai penghalang, listrik akan mudah tersebar. Namun, takdir punya rencana lain. Bode berhasil menebang pohon itu dengan serangan listriknya, membuat penonton terkejut. Protagonis kita terdiam saat Bode mulai berjalan mendekatinya, percaya bahwa protagonis tidak punya apa-apa lagi. Tapi saat Bode melihat pohon yang tumbang itu, dia melihat jamur mulai tumbuh dengan cepat, yang benar-benar mengejutkannya. Protagonis kita merasakan kelegaan yang tenang, tekniknya berhasil. Karena jamur tumbuh cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan diubah menjadi gurun oleh petir, itu menciptakan peluang untuk pertumbuhan tanpa musuh. Dan jamur adalah salah satu yang pertama muncul. Tapi itu bukan satu-satunya keuntungan yang mereka bawa. Mereka juga menyebabkan kelumpuhan pada tubuh, dan Bode mengalaminya sendiri. Dia panik, dan Will langsung memanfaatkan kesempatan itu. Menyadari jarak menguntungkan antara dia dan lawannya akhirnya sirna, Will mengerahkan kekuatan ketinjunya dan melayangkan pukulan lurus ke Bode. Tapi Bode berhasil menghindarinya dan menyerang Will tepat di perut. Dia mengungkapkan bahwa dia juga terampil dalam pertarungan jarak dekat. Dan sihir uniknya memungkinkannya memanipulasi listrik. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa jika dia memperkuat tubuhnya dengan listrik untuk mempercepat gerakannya. Trik melumpuhkan itu tidak akan berarti apa-apa. Di tanah, Will memegangi dadanya. Tidak bisa menerima bahwa dia mungkin tidak bisa menang dengan bangga. Bode mengerahkan kekuatan ketinjunya, menyatakan dirinya pemenang duel. Tapi sebelum dia bisa melayangkan pukulan, seseorang menghentikannya. Berbalik, dia melihat Profesor Veronica dengan pedang terhunus. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan bahwa dia tidak seharusnya ikut campur sebagai pemula. Will bergidik. Namun, secercah harapan muncul saat dia melihat Veronica. Dia berpendapat bahwa hasil pertandingan sudah jelas, dan memukul anak itu lebih jauh hanya akan menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu. Bode mencoba membela diri. Mengklaim bahwa Will adalah seorang penyembuh dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Veronica membela Will, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa. Karena dia telah mengerahkan segalanya dalam duel yang baru saja dia lawan. Dengan marah, Bode mencoba menyerang lagi, berpikir bahwa Veronica hanya kurang berani. Untuk menindaklanjuti, Veronica segera mengerahkan kekuatan ke pedangnya, dan keduanya melompat ke arah satu sama lain untuk menyerang. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul. Mengakhiri pertengkaran itu, dia berdiri di antara mereka, mencegah Bode maju. Dan meminta maaf kepada Veronica karena tidak menjelaskan situasinya lebih awal. Dia mengumumkan berakhirnya ujian seleksi dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan area tersebut. Saat para siswa mulai bubar, Will mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi gagal karena mananya telah habis sepenuhnya. Veronica mengangkat Will ke dalam pelukannya, meyakinkannya bahwa dia telah tampil dengan baik. Dia mendesaknya untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri. Tapi jaminan ini tidak cukup baginya. Keesokan harinya, dia berjalan melalui sekolah, memikirkan perbedaan kekuatan. Masih membingungkannya bagaimana umat manusia bisa punah bahkan dengan orang-orang sekuat itu di sekitar. Dan karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Will memasuki ruangan. Dan kepala sekolah senang melihatnya, memperhatikan bahwa luka-lukanya telah sembuh secara signifikan. Will menjelaskan bahwa begitu mananya kembali. Penyembuhannya hampir instan. Kepala sekolah berasumsi bahwa Will tidak akan kesulitan dengan pelatihan lapangan, yang mengejutkan sang protagonis. Dia kemudian melanjutkan menjelaskan bahwa karena Will meraih posisi pertama dalam seleksi, dia lulus. Bersamanya, Sirius dan Erika juga telah lulus. Will menuntut penjelasan. Karena Bode sebelumnya menyatakan bahwa semua orang gagal.
Kepala sekolah menjelaskan bahwa ini terjadi setiap tahun untuk membuat para siswa percaya bahwa mereka berada dalam krisis, memancing keseriusan mereka. Meskipun beberapa akhirnya dinyatakan lulus, karena pelatihan lapangan membawa bahaya besar, Bode harus berakting sebagai seorang guru. Dan meskipun keras, itu memenuhi tujuannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Bode selalu berada di garis depan untuk umat manusia dan merupakan salah satu pahlawan yang mencoba menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kepala sekolah kemudian mendesak sang protagonis untuk membentuk sebuah parti dengan siswa dari sekolah lain sebagai penyerang, agar dia bisa menerima permintaan penumpasan monster yang nyata. Ini membuat Will menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia menghadapi monster. Monster yang sama yang menjadi penyebab langsung kepunahan umat manusia di kehidupan masa lalunya. Makhluk yang memiliki kekuatan sihir. Dikenal sebagai monster, tetapi tidak semua monster secara inheren mengancam umat manusia. Beberapa mungkin menyerang manusia. Tetapi seringkali hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika perilaku ekologis mereka telah dipelajari dengan benar, mereka bisa dimanfaatkan sebagai spesies tetangga daripada diperlakukan sebagai musuh. Namun, 2 tahun dari sekarang, dunia ditakdirkan untuk berubah di bawah pengaruh bulan merah. Monster yang terpapar bulan merah akan menjadi buas. Dan berbagai spesies monster super akan mulai bersatu dengan satu tujuan, untuk memusnahkan umat manusia sepenuhnya. Kemudian, 2 tahun setelah bencana itu, Raja Iblis sendiri akan turun ke dunia. Rangkaian peristiwa ini akan menempatkan umat manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, menyebabkan negara-negara runtuh. Dan tak terhitung banyaknya orang binasa. Penyihir penyerang akan sangat dibutuhkan di medan perang, tetapi karena situasi akan tidak terkendali, mereka akan terus kehilangan nyawa bersama para ksatria. Bahkan penyihir penyembuh akan dibantai begitu garis depan runtuh, tidak menyisakan dukungan bagi yang terluka. Pada saat sang protagonis meninggal di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada manusia yang tersisa yang mampu bertarung. Jika orang-orang terus hidup tanpa mengubah apapun, umat manusia tidak akan lagi bisa bertahan. Dia tidak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Dia bersumpah untuk memperkuat dirinya melampaui siapapun di kehidupan sebelumnya, agar dia bisa menahan invasi monster besar. Lebih dari itu, dia ingin mengungkap penyebab sebenarnya di balik bulan merah yang mendorong monster-monster menjadi gila. Berharap untuk menghilangkan sumber malapetaka itu sendiri. Kepala sekolah memperhatikan tekad yang terpancar di matanya dan sangat terkesan. Dia menemukan perilaku Will menjanjikan. Dan bertanya-tanya apakah para guru cukup berhati-hati mengenai pelatihan lapangan yang akan datang. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa tindakan yang tepat telah diambil, namun dia menjelaskan bahwa dia secara khusus ingin mendorong pertumbuhan Will. Kemudian, saat berdiri di luar kampus bersama Veronica, Bode mendekati sang protagonis. Saat Will mencoba menunjukkan bahwa dia memahami alasan di balik perilaku Bode, Bode sekali lagi membentaknya dan pergi. Namun, sebelum pergi, dia memberitahu Will untuk melakukan yang terbaik selama pelatihan. Kemudian, saat dia berbalik, dia diam-diam berterima kasih padanya karena telah merawat Sirius, yang selama ini berdiri di belakangnya. Juga melangkah maju dan berterima kasih pada Will. Ia mengatakan bahwa sekarang ia bisa mengatasi kelemahannya. Dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama ia bertahan hidup, ia tahu ia pasti bisa membalas dendam. Dan kali ini, dendamnya tidak akan lenyap begitu saja. Sang protagonis mendesaknya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan mereka berdua saling mengepalkan tangan sebagai tanda persetujuan diam-diam. Bagi Will, rasanya ini adalah keuntungan bahwa semakin banyak penyihir penyerang yang terampil mulai bermunculan. Karena mereka akan menjadi sekutu yang sangat berharga dalam pertempuran mendatang melawan monster. Tak lama kemudian, mereka berangkat dengan kereta. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka diberitahu bahwa hutan Dunkel sudah dekat. Dan detail pelatihan akan segera dibahas. Veronica menjelaskan bahwa mereka akan melawan Goblin. Sebagai bagian dari misi yang diminta di dalam hutan Dunkel. Ia kemudian membimbing 3 siswa dari Squartz, Haylis, dan Gilburn. Lalu ia menoleh ke Will, memberitahunya bahwa ia akan membentuk kelompok beranggotakan 4 orang. Yang didukung oleh seorang guru dari salah satu akademi. Erika bertanya apakah anggota kelompok sudah ditentukan. Dan Veronica meyakinkannya bahwa ia akan berada di kelompok yang sama dengannya. Meskipun Erika merasa Veronica menakutkan. Ia masih menganggapnya jauh lebih baik daripada dipasangkan dengan orang asing. Setelah beberapa waktu, mereka diberitahu bahwa mereka telah tiba. Saat mereka keluar dari kereta,
Veronica menyadari bahwa para siswa dari Gilburn sudah tiba di area tersebut. Sang protagonis merenung bahwa di kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki banyak kenalan atau koneksi. Tiba-tiba, seorang gadis berlari menghampiri Will dan memeluknya erat-erat, berseru bahwa ia sangat ingin bertemu dengannya. Sang protagonis panik, benar-benar bingung siapa gadis itu. Ia dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Mary Goldgrant, kepala sekolah Quartz Academia, dan cucu dari Alnaram Goldgrant. Sang pahlawan benar-benar tertegun oleh perkenalannya, karena ia mengingatnya dengan jelas dari kehidupan masa lalunya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu gadis yang pernah ia rawat di rumah kepala sekolah, apalagi di hutan ini. Melihatnya lagi membuatnya bertanya-tanya bagaimana kabarnya, dan ia dengan cepat meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Hampir seketika, ia mulai meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak pernah bisa berterima kasih padanya dengan layak saat itu. Ia menepisnya dengan santai, mengatakan padanya bahwa itu bukan apa-apa. Namun, ia bersikeras ingin membalas budi dengan melakukan sesuatu untuknya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki bakat sihir. Jadi, ia malah mendaftar di Akademi Gilburn dan mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu pedang. Berkat usahanya yang tak kenal lelah, ia akhirnya menjadi siswa peringkat teratas dalam ujian seleksi akademi. Ia terkikik saat ia melihat betapa terkesannya sang protagonis. Ia benar-benar terharu oleh pencapaiannya. Karena hanya beberapa bulan yang lalu, ia masih terbaring sakit. Namun dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil mencapai puncak. Sambil menggenggam tangannya, ia memberitahunya bahwa mereka ditempatkan dalam kelompok yang sama karena bakat masing-masing. Dan ia akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan dirinya berguna baginya. Pada saat itu, ia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya dimaksud kepala sekolah saat ia berbicara tentang merawatnya. Sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh, ia tiba-tiba menyeretnya untuk menyambut para siswa yang baru tiba dari Heilis. Melihat dari samping, Veronica dan Erika terkejut melihat betapa ceria dan ramahnya mereka berdua bersama. Di luar kereta dari Heilis, Mari bertanya apakah Ulen dan Terv ada di dalam. Ulen segera mulai keluar dengan tenang, mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Ia dengan ceria menyapa semua orang, mengungkapkan dirinya sebagai guru yang ditugaskan untuk kelompok mereka. Ulen adalah seorang guru di Hiliak Academia. Dan di kehidupan Will sebelumnya, Ulen adalah penyihir penyembuh terhebat di eranya. Menyadari bahwa ia sekarang berada di kelompok yang sama dengannya, membuat Will dipenuhi kebahagiaan sejati. Setelah itu, Terv juga keluar dari kereta, dan Mari memperkenalkan dirinya padanya. Namun, Terv terdiam kaku saat ia melihat mereka berdua berpegangan tangan. Secara alami, ia meminta diperkenalkan kepada sang protagonis. Will memperkenalkan dirinya, dan Terv dengan cepat berasumsi bahwa ia pasti seorang penyihir penyerang. Ulen kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan ia hanya akan mengawasi mereka. Sikap santai ini mengejutkan semua siswa. Will menghampiri Ulen dan bertanya apakah ia boleh memanggilnya guru. Ulen bertanya mengapa, dan Will menjelaskan bahwa ia sendiri menggunakan sihir penyembuhan. Tetapi tidak pernah memiliki guru yang tepat untuk membantunya berlatih dan menyempurnakannya. Ia kemudian bertanya apakah Ulen bersedia mengajarinya. Ulen mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang Will sebelumnya. Dan dengan senang hati setuju untuk mengajarinya beberapa sihir penyembuhan. Mari bergegas mengejar mereka, bersikeras bahwa ia juga harus diizinkan memanggil Ulen guru jika Will akan melakukannya. Dari samping, Veronica mengamati betapa akrabnya kelompok itu. Kemudian, ketika misi penumpasan ditugaskan, setiap kelompok diinstruksikan untuk beroperasi menggunakan gubuk sebagai markas mereka. Area tempat goblin dilaporkan berada jauh di dalam hutan, jadi Ulen, Mari, dan Will memutuskan untuk segera menuju ke sana. Sementara itu, Terv, penyihir penyembuh, diinstruksikan untuk tetap berada di markas, menghindari garis depan sesuai dengan protokol tradisional. Saat mereka berjalan menuju area munculnya goblin, Mari bertanya apakah Will benar-benar hanya akan bertindak sebagai penyihir penyembuh di garis depan. Ia menjawab dengan tenang, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia menjelaskan bahwa ia akan bertindak sebagai pengawas kelompok. Sebagai gantinya, membiarkan mereka bertarung dengan bebas sementara ia mengawasi semuanya dengan cermat. Menganggap serius perkataannya, mereka berdua menerima bahwa pengawas tidak memiliki aturan ketat.
mereka langsung mulai berburu goblin. Dalam satu gerakan kilat, Mari menebas sekelompok besar goblin sekaligus. Sang protagonis hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ia teringat bahwa baru beberapa bulan yang lalu,